Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Biasanya, waktu 1 bulan akan berlalu dalam sekejap, tapi bulan terakhir di dunia gua ini berbeda. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin menemukan Fan Shanlu. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan memiliki garis keturunan benua astral abadi. Dia bisa melewati pintu dan kembali ke rumahnya. Fan Shanlu pergi, meninggalkan kapal besar itu. Wang Lin telah menyempurnakan layar utama dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Selama 10 hari ini, Wang Lin juga menemukan planet budidaya. Dia menggunakan penekanannya yang kuat untuk menemukan tubuh yang baru saja mati dan kemudian mengubah tubuh tersebut. Dia memasukkan jiwa karakter minor ke dalam tubuh dan membentuk jiwa asal. Setelah melakukan ini, Wang Lin diam-diam bergerak melewati bintang-bintang sendirian. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit keengganan. Pada awalnya, rasa keengganan ini tidak seberapa, tapi saat dia berjalan melewati semua tempat yang familiar, rasa itu menjadi semakin kuat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menghilang dari cahaya terang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persimpangan 4 sistem bintang besar, yang merupakan lokasi alam surgawi. Dia melangkah ke alam surgawi. Saat riak bergema, perasaan ilahi Wang Lin berputar hingga alam surgawi. Dia mengirimkan informasi tentang perlunya melalui cakrawala untuk meninggalkan dunia gua. Jika ada yang ingin pergi, kamu bisa datang dan menemukan aku. Aku akan pergi setengah bulan dari sekarang. Wang Lin duduk di gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup dan perlahan menutup matanya. Bertahan atau pergi adalah sebuah pilihan. Wang Lin tidak mau campur tangan, dia baru saja membuka pintu. Mengenai dunia luar, Wang Lin tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi orang-orang di dunia gua. Karena itulah dia memberi setiap orang kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Pada hari kedua setelah Wang Lin duduk, Si Tunan tiba. Dia melangkah di udara dengan awan putih di bawah kakinya. Dia memegang kendi anggur di tangannya saat dia menutup langkah demi langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Si Tunan terlihat sama seperti sebelumnya. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya kasual sambil menyesap arak. Meskipun dia terlihat tenang, dia masih samar-samar mengungkapkan sedikit apa yang sedang terjadi di pikirannya. Wang Lin, katakan padaku, jika aku bereinkarnasi, apakah aku bisa menjadi raja kota fana di benua astral abadi, gumam Si Tunan. Semula ada perasaan berpisah, namun perasaan itu banyak bertebaran dengan kata situ. Wang Lin sambil tersenyum mengambil anggur dari Si Tunan dan menyesapnya. Jika aku benar-benar kebetulan bereinkarnasi menjadi raja, jangan temukan aku terlalu cepat. Tunggu sampai aku menikmati seumur hidup sebagai raja sebelum menemukanku. Si Tunan memandang Wang Lin dan tersenyum. Kamu telah memutuskan. Wang Lin memandang Si Tunan. Si Tunan adalah teman dan gurunya. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benak mereka. Saya sudah memutuskan. Dengan bakat orang tua ini, sayang sekali jika tidak merusak tempat itu. Saya seharusnya jauh lebih bahagia di sana. Si Tunan tertawa. Dia benar-benar merasa nyaman. Kita bisa hidup bebas dan melakukan apa yang kita inginkan di benua astral abadi. Bukankah itu menyenangkan? Si Tunan mengambil kembali kendi anggur dari Wang Lin dan menyesapnya. Wang Lin dengan tenang memandang Si Tunan. Melihat mereka bertemu, dan setelah sekian lama, Si Tunan menghela nafas. Dasar bocah nakal, sebaiknya jangan lupa datang dan temukan aku. Sialan, pencipta, orang tua ini sebaiknya bereinkarnasi menjadi raja. Saat situ menghela nafas, Wang Lin mengangguk. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menemukanmu. King Sui adalah orang kedua yang menemukan Wang Lin, dan di lingkungan ada kupu-kupu merah. Ayah dan anak-anaknya datang secara bersamaan. Mereka muncul dari tabrakan dan mendarat di samping Wang Lin. King Sui tidak banyak bicara. Dia berdiri di sana mencari beberapa saat, dan tidak mengatakan apapun. Di tempatnya, kupu-kupu merah memperhatikan dengan mata agak merah. Tampaknya ada sesuatu yang tidak diketahui Wang Lin telah terjadi ketika mereka membuat keputusan. Han Yan,
pasti ada metode bagimu untuk kembali ke benua astral abadi. Lalu keluarga kita akan bersama lagi," menatap King Sui pada kupu-kupu merah dengan cinta kebapaan di matanya. Selain situ, King Sui, dan Red Butterfly, orang keempat yang datang adalah 13. Pemikiran 13 sangat sederhana. Sebagai murid Wang Lin, dia harus mengikuti Wang Lin meskipun melalui pedang dan api, atau bahkan melalui pencitraan. Dalam hatinya, gurunya seumur hidup akan menjadi gurunya bahkan melalui gambaran. 13 duduk dengan tenang di belakang Wang Lin, kepribadiannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Niat membunuh sebagian besar telah hilang dan tersembunyi dengan baik di dalam tubuhnya. Dia tidak mengungkapkan satu pun. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Beberapa orang lagi datang dari seluruh penjuru alam surgawi dan duduk di belakang Wang Lin. Mereka memilih untuk pergi. Pada hari ke-9 setelah Wang Lin kembali ke alam surgawi, Li Qianmei datang. Mengenakan gaun putih, dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia tampak sedih, tapi dia dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Di hadapan Wang Lin, Li Qianmei membayangkan kesedihannya sendiri. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan lembut, "Sebaiknya aku pergi?" Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Qianmei lama sekali. "Sebaiknya aku pergi?" Li Qianmei bertanya dengan lembut sekali lagi, tapi suaranya mulai bergetar. Wang Lin memandang Li Qianmei. Dia melihat ketidakberdayaan Li Qianmei, melihat perjuangan batinnya, seperti perjuangannya sendiri. Kata-kata dari masa lalu bergema di telinga sekali lagi. "Baiklah aku pergi." Li Qianmei tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok memegangi rambutnya dan dia berputar untuk pergi. Wang Lin meraih tangan Li Qianmei dan suaranya menggema. "Pergi ke benua astral abadi. Tunggu sampai aku menemukanmu, sampai aku melepaskan ingatanmu yang tersegel. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Maukah kamu menunggu?" Li Qianmei berhenti dan berbalik. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara, dia hanya mengangguk pelan. "Aku akan menemukanmu." Wang Lin mengamati Li Qianmei dan dengan lembut menariknya ke sisinya sehingga dia duduk bersamanya. Saat Li Qianmei ditarik oleh Wang Lin, dua aliran air mata mengalir dari matanya. Air mata menetes dari wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. "Ayah tidak mau pergi. Dia akan tetap di sini bersama ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi atau tidak, bertanggung jawab aku menemani ayahku ke sini atau menunggumu di benua astral abadi." Li Qianmei memimpin kepalanya. Di dalam hatinya, ada dua suara, tetapi ketika Wang Lin meraih tangannya, hanya ada satu yang tersisa. Apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke benua astral abadi?" Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Matanya memenuhi kebingungan. Wang Lin berpikir sedikit dan mengangguk. "Kalau begitu, kamu harus segera menemukanku. Aku akan menunggumu selamanya." Kebingungan di mata Li Qianmei menghilang dan digantikan dengan tekad. Waktu perlahan berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa dari 15 hari Wang Lin akan tetap berada di alam surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang dikenal Wang Lin datang, tetapi jumlah mereka yang memilih untuk pergi terlalu sedikit dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tinggal. Tidak semua orang mampu membayangkan dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di dunia luar. Akibatnya, mereka memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Guru Hongsan memilih untuk bereinkarnasi, tetapi Guru South Cloud beruang untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Ada juga orang lain yang dikenal Wang Lin, seperti Zhang Kongli, Master Flame Spark, Del. Mereka semua memilih untuk tinggal dan tidak mau pergi. Hanya tersisa 2 hari dari periode setengah bulan. Saat itu senja dan dunia gelap, jadi orang tidak bisa melihat terlalu jauh. Orang hanya bisa melihat garis besar pegunungan. Senja memiliki keindahan tersendiri, itu seperti lukisan emas. Di dunia yang seperti lukisan ini, 3 sosok yang mendekat. Orang di tengah adalah seorang pria parubaya, dan tampil luar biasa. Dia memberi kesan usia, dia adalah King Lin. Di dekatnya ada putrinya, King Xuang, yang memiliki ekspresi dingin dan sepertinya tidak peduli sama sekali pada Zhou Yi. Zhou Yi sepertinya tidak peduli, seolah dia sudah terbiasa, dan dia tidak menyesalinya. Dia memandang King Sui dengan kerinduannya di masa lalu. Dia melihat wajah yang sama, tapi itu orang yang berbeda.
Perasaan ini menimbulkan rasa sakit di hati Zhou Yi yang dapat merobek seseorang menjadi dua. Dia harus menyerah atau bertahan. Wang Lin, putriku dan aku siap untuk pergi dan bereinkarnasi. King Lin berkata ketika dia tiba di sebelah Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yi dan menghela nafas. 3 hari terakhir berlalu, Zhou Ru, Shen Gonghu, dan lainnya membuat keputusan dan mendatangi Wang Lin. Tidak banyak orang yang memutuskan keluar, kurang dari 20 orang. Di hari-hari terakhir, hujan turun tipis di alam surgawi. Mu Bingmei, berpakaian putih, berjalan melewati hujan. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat seorang wanita yang sangat cantik memegang payung. Rambut hitam panjangnya bagaikan lukisan, dan keindahannya yang luar biasa seakan membuat dunia sunyi selain suara hujan. Sebuah kekuatan aneh yang membuat orang melupakan segalanya, dan sosok cantiknya tertutup kabut hujan. Inilah kecantikan Mu Bingmei, atau lebih tepatnya, Liu Mei. Karena saat ini, penampilan, pakaian, dan ekspresi Mu Bingmei adalah hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Saya harap Tuhan memiliki jalan yang aman. Mu Bingmei memegang payung sambil menatap Wang Lin melalui hujan. Kata-kata lembutnya bergema di tengah hujan, mereka sangat lembut dan sama sekali tidak dingin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia datang ke sini untuk menemui Wang Lin untuk terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Wang Lin tidak bisa menebak pikirannya. Mu Bingmei bukanlah wanita sederhana. Karena dia telah memutuskan untuk menyatakannya, dia punya alasan sendiri. Dia tidak mau bertanya, dan dia tidak mau bertanya. Setengah bulan berlalu di tengah hujan. Saat senja hari terakhir, hujan tampak semakin lebat dan membentuk tirai hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat akhir dunia yang kabur ini. Wang Lin berdiri dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang hendak terbang ke udara, berubah menjadi sinar cahaya. Mereka mengeluarkan bunga yang mempesona di tengah hujan. Berdiri di langit, Wang Lin melihat ke bawah ke bumi di bawah. Mu Bingmei masih memegang payung dan berdiri di sana. Sosoknya tampak di tengah hujan, seolah sedang memperhatikan Wang Lin. Sosok lembut di bawah payung, gaun panjang, dan helaian rambut yang berkibar tertiup angin. Ada rasa duka dari sosok itu saat mereka berpisah. Melihat Mu Bingmei, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, "Jika saya masih hidup, saya akan kembali." Payung Mu Bingmei diturunkan sedikit, menutupi wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu." Wang Lin mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya. 7 esensinya diaktifkan sekaligus dan berkumpul di tangan. Saat cahaya terpantul dari hujan, pedang kristal muncul. Pedang ini adalah perpaduan esensi Wang Lin dan kekuatan Dao kunonya, jadi kekuatannya sangat mengejutkan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia gua. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau lebih lama lagi. Mungkin aku tidak akan pernah kembali. Aku memberikan pedang ini padamu. Hati-hati di jalan. Wang Lin menghela napas dan melangkah ke langit. Selanjutnya, semua orang yang ingin terbang menjauh. Li Qianmei kembali menatap Mu Bingmei lalu pergi. Mu Bingmei berdiri di sana dan melihat sinar cahaya yang terbang menjauh. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya, dan dunia menjadi kabur di hadapannya. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri yang mengantar suaminya pergi, berdiri di depan pintu saat sosok suaminya semakin menjauh. "Hati-hati," kata Mu Bingmei lembut, sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia memegang pedang esensi yang ditinggalkan Wang Lin dan dengan lembut berjalan pergi di tengah hujan. Di langit, Wang Lin melihat lingkungan sekitar yang dikenalnya, dan hatinya menjadi tenang. Dia samar-samar merasa bahwa masalah di dunia gua masih jauh dari selesai. Dengan formasi di sana, kecuali seseorang seperti penguasa muncul, tidak akan ada perang lagi antara alam dalam dan luar. Meskipun beberapa dari 5 master masih hidup, mereka semua terluka parah. Dengan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud di sini, seharusnya tidak ada masalah. Saya punya beberapa ide lain yang perlu saya pikirkan. Jenderal Vermilion Bird telah pergi, dan jika Vermilion Bird generasi pertama di alam luar telah benar-benar terpisah dari Jenderal Vermilion Bird, maka dia seharusnya pergi. Saya hanya tidak tahu apakah Vermilion Bird generasi kedua dan yang lainnya masih di sana.
Wang Lin diam-diam memimpin sekelompok orang dan meninggalkan alam surgawi. Dia tidak pergi ke tanah jatuh. Tanah jatuh tidak menandakan itu. Penunjuk kompas untuk manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar. Ada spekulasi di jantungnya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mencarinya. Ada juga Master Scarlet Soul, yang aku lepaskan. Dan orang misterius yang sepertinya tersegel di alam surgawi angin yang membantuku dalam pertarunganku melawan air Daois. Orang ini kemudian meninggalkan alam surgawi angin. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi mungkin mereka akan terpikat oleh pintu yang terbuka. Ada banyak hal dan tempat yang tidak bisa dijelaskan. Wang Lin memejamkan mata sambil berjalan ke depan. Dia menyimpan semua keraguan dan spekulasi itu untuk mencari tahu setelah dia kembali dari benua astral abadi. Benua astral abadi bukanlah rumahku, rumahku ada di sini. Keberangkatan ini seperti seorang anak kecil yang meninggalkan rumah. Akan ada hari di mana aku kembali. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Jika aku tidak mati ketika aku kembali, semua misteri yang tersisa akan aku pecahkan. Dengan tingkat inovatif Wang Lin saat ini, dia bisa menjelajahi semua ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan misteri ini sebagai sesuatu untuk mengenang rumahnya. Bisa dibilang ini semacam obsesi. Dengan permasalahan yang belum terselesaikan ini, bahkan jika dia melupakan segalanya karena waktu yang berlalu, dia tidak akan melupakan rumahnya. Lebih dari menangkap sinar cahaya yang dipimpin oleh Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang. Tingkat budidaya setiap orang tinggi, sehingga mereka bergerak seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei agak lambat, tapi dengan perhatian Wang Lin, itu tidak menjadi masalah. Ketika masih ada beberapa hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan, Wang Lin membawa semua orang ke pintu di Alheaven. Pintu emas itu memancarkan pancaran cahaya keemasan dan tampak spektakuler dari pemandangan. Pintu ini terlalu besar dan mendukung sistem bintang. Xuan Luo sedang duduk di samping pintu, dan cahaya emas mengekalkan dirinya. Tekanan yang mengejutkan menyebabkan seluruh tubuhnya terjepit dan dijepit. Saat Wang Lin dan teman-temannya tiba, Xuan Luo membuka matanya. Tampak memancarkan cahaya keemasan, dan muncul melewati semua orang. Beberapa hari sebelumnya, tapi tidak masalah. Orang-orang ini semua berhak untuk bereinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema di seluruh bintang. Ketika dia melihat banyaknya orang, dia sedikit santai. Jumlahnya kurang dari 20 orang, dan itu akan menghemat banyak tenaga. Dia awalnya mengira mungkin ada ratusan atau ribuan orang. Jika seperti itu, akan sulit bagi Xuan Luo. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin sulit mantra yang disampaikannya. Jumlah orang ini adalah yang terbaik. Sebenarnya, Wang Lin tidak memberi tahu semua orang bahwa orang boleh pergi, jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin mencoba pergi. Alasan dia tidak melakukan ini adalah karena Xuan Luo. Wang Lin tidak ingin berhutang budi pada Xuan Luo lagi, kali ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak stres dan menyakiti Xuan Luo dengan membawa terlalu banyak orang. Xuan Luo berdiri dan tangannya membentuk segel. Sistem bintang bergetar dan bergelombang ke segala arah. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh sistem bintang. Suaranya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi dalam sekejap, seperti gemuruh yang menggelegar yang menggantikan semua suara di dunia. Kemeja besar Xuan Luo menari-nari seolah ada aliran udara di dalam pakaiannya. Rambutnya terus bergoyang. Matahari raksasa berwarna darah muncul di belakang Xuan Luo. Setelah matahari muncul, warna emas di sistem bintang menjadi redup, seolah tak mampu bersaing. Saat matahari muncul, tangan kanan Xuan Luo membentuk segel dan meraihnya. Roh surgawi Kaisar Naga, aku, Xuan Luo, memanggilmu. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan misterius. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi semakin intens. Riak yang tak terhitung banyaknya muncul, diikuti oleh pusaran besar. Pusat itu berputar dengan cepat, dan sepertinya seluruh sistem bintang akan tersedot ke dalamnya. Di dalam pusaran itu, semuanya gelap gulata, seolah-olah terhubung dengan dunia lain. Saat kecepatan putaran pusaran mencapai titik tertentu, gemuruh naga yang menggelegar datang dari pusaran tersebut. Raungan itu dengan cepat menyebar dan berdengung di telinga Wang Lin. Mengaum, raungan itu menjadi lebih intens dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Ekspresi orang-orang di belakang Wang Lin semuanya berubah,
dan datangnya mereka ke arah Xuan Luo dipenuhi ketakutan. Raungan itu menggetarkan hati Wang Lin, tetapi tubuhnya tidak bergerak saat dia menutupinya. Raungan terus keluar dari pusaran. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagian dalam pusaran itu, dia bisa membayangkan bagaimana seekor naga berjuang untuk keluar dari pusaran itu. Sesaat kemudian, ketika suara gemuruh hendak meruntuhkan sistem bintang, seorang kepala raksasa memaksa keluar dari pusaran. Kepalanya terlalu besar untuk ditopang oleh pusaran itu. Pusaran itu runtuh dan potongan-potongannya berserakan saat gelombang kejut menyebar. Kepala raksasa itu adalah kepala naga. Ia memiliki satu tanduk dan dua kumis naga yang panjangnya ribuan kaki. Ia memiliki sisik hitam keunguan dan melengkung dingin dan dingin. Semua ini membentuk raksasa yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Yang lebih aneh lagi adalah ujung tanduknya tidak tajam melainkan berbentuk persegi. Dari jauh, ujung tanduknya hampir tampak seperti mahkota seorang kaisar. Hanya kepalanya saja yang besarnya hampir 10.000 kaki. Saat ini, hanya kepalanya yang keluar. Naga itu memutar tubuhnya dan suara gemuruh, sepertinya itu akan keluar sepenuhnya. Naga ini adalah salah satu dari 9 senjataku, Kaisar Naga. Itu datang dari alam pembohong di pinggiran timur benua astral abadi. Ada binatang buas yang tak terhitung banyaknya di sana, dan naga ini adalah salah satu puncak keberadaan di sana. Itu memiliki budidaya Void Tribulan tahap pertengahan. Saat itu, lelaki tua ini membunuh, mengambil melodi, mentransmisikan tubuhnya, mengambil tulangnya, dan menyempurnakannya menjadi senjata. Senjata ini adalah cambuk. Orang tua ini akan menggunakan cambuk ini untuk mencambuk hukum benua astral abadi untuk menciptakan celah bagi kalian semua untuk bereinkarnasi. Saat suara Xuan Luo bergema, tangan meraih ke arah naga. Naga itu mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya keluar dari tidurnya. 20.000 kaki, 30.000 kaki, 50.000 kaki, hingga panjangnya ratusan ribu kaki. Ia tiba sebelum Xuan Luo dan dengan cepat menyusut hingga menjadi cambuk naga berwarna darah yang panjangnya sekitar 1000 kaki. Cambuk ini memberikan tekanan yang mengejutkan. Bahkan murid Wang Lin menyusut ketika dia melihat cambuk itu, dan dia diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cambuk ini. Kekuatan cambuk ini sungguh tak terbayangkan. Memegang cambuk Kaisar Naga, Xuan Luo menyerang. Cambuk itu terbang langsung menuju pintu dan masuk. Gemuruh menggelegar menggema dan pintu bergetar. Kekacauan emas di dalamnya menjadi kabur dan tiba-tiba runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat meresap ke dalam pintu dan merobek celah-celah di dalam kekacauan di dalam pintu. Pembukaannya sangat dalam, dan tidak diketahui kemana perginya. Sekilas, suasananya gelap, tapi tekanan aneh datang dari kekacauan itu. Saat tekanan menekannya menutup dengan cepat. Mata Xuan Luo berbinar dan dia menusuknya sekali lagi. Dia menyerang 9 kali berturut-turut, gelombang yang menggelegar setiap kali, dan mencambuk naga itu melebar hingga panjangnya puluhan ribu kaki. Pada akhirnya, cambuk itu terbang ke pintu dan menghancurkan kekacauan, membentuk jalan dengan tubuhnya. Jalan ini menuju ke benua astral abadi, seperti jalur membentang. Saat kamu bereinkarnasi, selain hukum benua astral abadi, ada juga bahaya yang tersesat. Ingatlah untuk mengikuti naga itu dan kamu akan berada di jalan menuju mewujudkan. Kata-kata Xuan Luo menggema saat tangannya membentuk segel dan membukanya. Roh kedua, setan gunung, muncul di atas nama orang tuanya. Tangan Xuan Luo bergerak dan sebuah ilusi muncul di hadapannya. Itu adalah dunia mendinginkan dan gunung mendinginkan yang menembus surga. Gunung itu tinggi dan tampak tak berujung. Itu ditutupi dengan warna putih dan dapat mengejutkan siapapun yang melihatnya. Akan ada ilusi yang menghalangi jalan membayangkan. Gunung ini adalah iblis yang merupakan gunung kuno di benua astral abadi, tetapi telah saya sempurnakan. Saya mengorbankan jiwa yang tak terhitung banyaknya sampai ia menjadi iblis surgawi. Ini dapat melindungi jiwamu agar tidak berhamburan. Xuan Luo penempatan tangan dan gunung yang membekukan itu terbang menuju pintu. Suara retakan bergema saat jalan yang dibuat oleh naga itu membeku dalam warna putih. Itu meluas tanpa henti. Jalan novel sekarang dilindungi oleh gunung dingin, tapi masih belum lengkap. Roh ketiga, pedang surgawi, aku memanggilmu. Xuan Luo penempatan tangan kirinya dan sebuah celah muncul di antara kelopak mata.
Pedangnya seukuran telapak tangan terbang keluar. Saya menyempurnakan 99.999 planet rusak di sekitar tepi benua astral abadi untuk membuat pedang ini. Saya kemudian membantai jalan saya ke tanah surga untuk membunuh makhluk surgawi dalam jumlah yang sama dan memperluas jiwa mereka untuk membuat pedang ini. Pedang ini sangat ganas. Saat itu muncul, para dewa merasa takut. Hari ini, saya akan mengirimkan pedang ini untuk mengawal Anda semua di jalur mendatang. Ini akan membuat kalian semua aman sepanjang perjalanan. Xuan Luo mengayunkan tangan kirinya dan pedang itu menampakkan aura ganas saat terbang menuju pintu. Itu dikelilingi oleh pedang energi yang mengejutkan. Jalan ini memiliki naga sebagai pemandu, gunung penjaga sebagai penjaganya, dan pedang ganas yang tak ada habisnya untuk memimpin. Meskipun transmisi panjang, selain hukum benua astral abadi, semua masalah lainnya telah diselesaikan dan risiko transmisi telah sangat berkurang. Roh keempat, Iblis Angin, muncul di hadapanku. Persiapan Xuan Luo tidak hanya berakhir di situ. Reinkarnasi kali ini tidak terjadi di benua astral abadi, jadi kuncinya adalah melawan hukum benua astral abadi. Saat dia berbicara, Xuan Luo menggigit ujung lidahnya dan melahap darah esensinya yang berharga. Darahnya merah, tapi saat muncul, warnanya berubah menjadi hitam. Darah hitam itu bergerak dan mengeluarkan gas hitam. Itu langsung membentuk sosok yang dikelilingi oleh kabut hitam di hadapan Xuan Luo. Sosok ini jelek tetapi dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini bukan berasal dari iblis kuno tetapi dari semua niat jahat makhluk hidup. Setelah cukup banyak niat jahat ini terkumpul, iblis akan terbentuk. Saya telah berkolaborasi dengan iblis ini selama 3 tahun, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, saya telah mengumpulkan niat jahat dari 3,6 miliar orang jahat. Ia telah memperoleh kecerdasan dan dapat dianggap sebagai roh iblis. Di klan Dao kunoku, ada tablet iblis yang menyerap kekuatan ibadah. Itu adalah salah satu dari 3 senjata terkuatku. Dengan ini, itu bisa berubah menjadi segel sehingga ingatanmu tidak rusak atau hilang saat kalian semua bereinkarnasi. Kemudian, setelah kalian semua terbangun, semua kenangan kalian akan terasa. Itu juga akan membuat kecuali Grand Empyrean lain mencari jiwamu, tidak ada orang lain yang bisa mengetahui identitas kehidupanmu sebelumnya. Dengan ini, penciptanya akan selesai. Xuan Luo penempatan tangan dan kabut hitam terbang menuju pintu. Jalur es di dalam pintu tertutup kabut hitam. Kabut bergerak dan tampak menakutkan, namun tampak tenang dan menjadi seperti cermin. Setelah mengeluarkan 4 harta terkuatnya, ekspresi Xuan Luo tidak berubah sama sekali. Maksudnya menantang surga, dan dia sudah siap, jadi dia langsung pulih dari konsumsi ini. Dia mengangkat tangan dan membentuk segel. Matahari berwarna darah tiba-tiba muncul di atas tangan. Matahari ini awalnya tidak terlihat, tetapi saat Xuan Luo melihatnya, suara berderak menggema. Matahari yang awalnya ilusi segera berubah menjadi nyata. Itu bisa disentuh, dirasakan, dan dipegang. Wang Lin, ini dibuat dari kekuatan Grand Empyrean orang tua ini, dan itu dapat meningkatkan kekuatan mantra Daomu secara tak terbatas. Gunakan ini dengan Dao impianmu. Gunakan metode ini untuk menyegel ingatan mereka dalam mimpi sampai kamu tiba untuk membangunkan mereka. Bagi mereka, mewujudkan ini akan menjadi mimpi. Matahari berwarna darah seukuran kepalan tangan melayang Wang Lin dan ditangkap olehnya. Saat Wang Lin menyentuh matahari, jantungnya bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan aura yang berkelip-kelip di dalam matahari yang tidak dapat dia pahami tetapi membuat ketakutan bergetar. Apakah ini kekuatan 9 matahari? Wang Lin melihat matahari berwarna darah di tangannya dan diam-diam merenung sejenak sebelum dia menutup matanya. Dream Dao-nya diaktifkan saat dia menutup matanya. Dream Dao adalah mantra asli Wang Lin dan sudah menjadi mantra yang kuat. Dengan harta karun dari Xuan Luo, kekuatan meningkat beberapa kali lipat dan hampir mencapai titik mimpi menjadi kenyataan. Riak tak terlihat menyebar dari tubuh Wang Lin dan membuat semua orang gelisah. Perlahan, semua orang, termasuk Li Qianmei, memejamkan mata dan tenggelam dalam mimpi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Tanda jelek muncul di antara alis Wang Lin. Tanda yang sama juga muncul di antara alis semua orang di sini. Tanda-tanda ini sepertinya beresonansi satu sama lain seolah-olah ada hubungan aneh di antara mereka.
Koneksi ini akan memungkinkan Wang Lin muncul di masa depan. Dengan suara berderak, matahari di tangan Wang Lin pecah. Saat matahari menghilang, Wang Lin membuka matanya dan semua orang membuka mata mereka. Tanda di antara alis mereka tidak lagi berkedip tetapi sangat jelas. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati setiap orang. Entah mata mereka terbuka atau tertutup, mereka bisa merasakan satu sama lain. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Lin, dia merasakannya lebih kuat lagi. Setelah kalian semua bereinkarnasi, perasaan ini akan menjadi jauh lebih lemah. Namun, jika Anda tidak berjauhan, Anda semua bisa merasakannya. Sekarang melangkahlah ke tubuh naga dan lelaki tua ini akan mengirim kalian untuk bereinkarnasi. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan, menyebabkan Wang Lin dan semua orang merenung dalam diam. King Lin menghela nafas panjang dan berjalan ke depan. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju pintu keluar dunia gua, dan putrinya, King Xuang, mengikutinya. Zhou Yi hendak melangkah maju, tetapi sesuatu yang melilitnya menyebabkan dia berhenti. Kakak Zhou, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencoba membantu masalah Anda saat Anda bereinkarnasi. Kata-kata Wang Lin bergema di benak Zhou Yi. Wang Lin, kita akan bertemu di benua astral abadi. King Lin tampak tenang. Dia berbalik dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Namun, keengganan di matanya mengungkapkan pemikiran sebenarnya. King Lin berbalik dan berjalan menuju kabut seperti cermin. Ekspresi King Xuang dingin, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mempengaruhinya. Namun, sebelum melangkah ke dalam kabut, dia berhenti sejenak dan kembali menatap Zhou Yi. Kuharap kamu tidak menggangguku. Kata-katanya sedingin ekspresi, tapi rasanya ada makna yang lebih dalam. King Xuang menghilang ke dalam kabut. Zhou Yi diam-diam merenungkan dan mengungkapkan ekspresi pahit. Wang Lin memandang Zhou Yi. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 2000 tahun, dan dia menyadari kegilaan Zhou Yi terhadap King Xuang dan kisah mereka. Melihat ekspresi pahit Zhou Yi, Wang Lin menghela nafas. Tangannya mengusap keningnya sendiri dan tanda di antara kedua keningnya tampak sedikit redup, seperti ada sesuatu yang telah diambil. Dia kemudian menempelkannya ke dahi Zhou Yi. Pergilah, kakak Zhou, aku menghadiahkan segel memori King Xuang kamu. Setelah kalian berdua bereinkarnasi, mungkin ada hubungan di antara kalian berdua. Mungkin kalian berdua akan bertemu. Zhou Yi dengan getir mengangguk dan mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Dia berjalan menuju pintu dengan kebingungan, tidak tahu apakah dia harus bertahan. Dia menghilang ke dalam pintu. Orang keempat yang pergi adalah King Sui. Dia tiba di samping Wang Lin dan memandang Wang Lin sambil tersenyum. Adik laki-laki, aku akan menunggumu di benua astral abadi. Jika kamu menemukan putriku terlebih dahulu, tolong jaga dia untukku. King Sui tersenyum dan menatap kupu-kupu merah. Cinta kebapakannya sangat kuat. Mata kupu-kupu merah memerah dan air mata mengalir. Dia berjalan keluar beberapa langkah untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia menggigit bibir bawahnya dan akhirnya tidak berbicara. Dia melihat King Sui berjalan menuju pintu dan melihatnya menghilang di dalam. Air mata mengalir tanpa henti saat dia berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju pintu seperti kupu-kupu. Orang-orang di samping Wang Lin berangkat satu per satu. Sebelum berangkat, masing-masing dari mereka akan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan kemudian menuju pintu untuk mengejar impian mereka. 13 berlutut di depan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya memenuhi tekad. Guru, 13 akan pergi. Bahkan ketika ingatanku tersegel, aku tidak akan mencintai kebaikan yang ditunjukkan guru kepadaku. Bahkan ketika aku bereinkarnasi, aku tidak akan melupakannya. Kata-kata 13 penuh dengan tekad. Tekadnya sangat kuat, dan karena itu, meskipun ingatannya tersegel, ia akan tetap ada. Naluri inilah yang paling dia pedulikan, ringkasan dengan Wang Lin sebagai murid Wang Lin. Setelah 13, itulah si Tunan. Si Tunan selalu berhati-hati, dan saat ini, dia tertawa ketika dia terbang menuju pintu. Dia mengeluarkan kendi anggur dan melemparkannya kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi anggur. Saya suka minum dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan meminumnya dalam kehidupan selanjutnya. Aku akan memberikan kendi ini padamu. Ketika Anda menemukan saya, berikan kepada saya. Haha, lelaki tua ini harus bereinkarnasi menjadi raja. Sial, itu pasti seorang raja.
Situ tawanan bergema saat dia menghilang ke dalam pintu. Namun, belum diketahui apakah keinginannya bisa terkabul. Bereinkarnasi menjadi raja di benua astral abadi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Wang Lin dan Xuan Luo. Saya harap ini berjalan sesuai keinginannya. Wang Lin memasang ekspresi aneh. Dia merasa segalanya tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan si Tunan. Yang terakhir pergi adalah Li Qianmei. Dia tersenyum pada Wang Lin dan tidak banyak bicara. Dia baru saja mengucapkan satu kalimat lalu berjalan menuju pintu. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak dapat menemukanku, aku akan menunggumu mewujudkan demi mewujudkan. Kata-katanya lembut, tapi tekad dalam kata-katanya mengungkapkan kepribadian aslinya. Li Qianmei telah membuat pilihan dan tidak akan menyesalinya. Di luar pintu, hanya Wang Lin dan Xuan Luo yang tersisa. Xuan Luo memandang Wang Lin dan perlahan berkata, mereka semua sudah masuk. Orang tua ini akan mengaktifkan mantraku untuk melawan hukum benua astral abadi. Kapan kamu akan masuk? Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat ke pintu dan tiba-tiba berkata, diminta senior mengirim beberapa orang lagi untuk bereinkarnasi di benua astral abadi. Tidak masalah. Awalnya saya mengira akan ada ratusan atau ribuan orang. Karena jumlah orangnya kurang dari 20 orang, saya tidak terlalu stres. Selama Anda tidak membawa terlalu banyak orang, itu tidak masalah. Xuan Luo tersenyum. Saya akan mengganggu senior untuk menunggu 5 hari lagi untuk saya. Saya akan membawa lebih banyak orang untuk bereinkarnasi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kata-katanya tenang. Ada beberapa orang yang tidak membawa Wang Lin karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada Xuan Luo. Tidak ada kebencian langsung atau kebencian apapun di antara mereka. Namun, demi kedamaian dunia, mereka berada dalam situasi, bisa dibunuh atau tidak bisa dibunuh. Setelah mendengar kata-kata Xuan Luo, Wang Lin berubah pikiran. Wang Lin memegang tangannya pada Xuan Luo dan kemudian berbalik, mengambil satu langkah. Sosoknya berubah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi formasi antara alam dalam dan luar. Formasi baru adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Wang Lin. Dengan keakrabannya dengan hal itu, dia tidak ragu untuk melangkah maju. Hanya perlu setengah dupa waktunya untuk memasuki sistem bintang kuno. 5 penguasa sistem bintang kuno. Penguasa telah saya segel dan mimpi biru telah berpindah ke alam batin. Tinggal Miao Yin, Dewa Kekosongan, dan 9 surga. Jika saya meninggalkan mereka, yang ketiga akan menjadi masalah. Karena mereka melemah, saya akan menemukan satu demi satu dan mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Tatapan Wang Lin terasa dingin saat dia memasuki sistem bintang kuno. Perasaan ilahinya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Setelah kejadian di inti dunia gua, dia telah mencapai puncak Spirit Void dan warisan Dao kunonya hampir selesai. Pada saat ini, Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Pada saat ini, dengan budidaya ini, bersama dengan 7 esensi dan mantra Dao kuno, Master ketiga sistem bintang kuno yang terluka ini bukanlah tandingannya sama sekali. Saat perasaan ilahi Wang Lin yang kuat menyapu, matanya bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Di bagian timur sistem bintang kuno, terdapat planet berbentuk bulan sabit. Planet ini memiliki bentuk tidak beraturan yang langka dan dipenuhi aura kematian. Bahkan ada beberapa pukulan keras di sana. Planet ini tertutup pasir kuning. Tidak ada siang hari di planetnya, yang ada hanya malam. Karena tidak lengkap, tidak ada rumput atau pepohonan, yang ada hanya bebatuan besar yang berputar mengelilingi planet. Di bagian atas berbentuk bulan sabit, pasir kuning melayang di udara dan tanah menjadi gelap. Ada celah di sana, dan di tengah celah itu duduk seorang lelaki tua. Wajahnya pucat dan matanya terpejam saat dia sembuh. Namun, darah hitam akan keluar dari sudut mulut dan menetes ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Saat dia sembuh, aura seperti asap menyebar dari planet ini dan memasuki tubuhnya untuk membantu penyembuhan. Orang tua ini tidak lain adalah Master Iblis 9 Surga, yang terluka parah oleh Blue Dream. Pada saat itu, Joss Flame Realm miliknya telah hancur dan jiwanya mengalami kerusakan. Dia baru saja bertahan dan berhasil mempertahankan sisa kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Dia menggunakan aura kematian dari planet ini untuk memulihkan Joss Flame Realm miliknya. Lingkungan sekitar sunyi dan langit gelap, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya.
Mata terbuka dan pupil mengecil. Di saat yang sama, cahaya terang muncul di langit yang gelap. Saat cahaya menyinari planet ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Dia memiliki rambut putih dan ekspresi dingin. Kemunculan Wang Lin menyebabkan 9 surga terkesiap. Dia tidak ragu-ragu memasuki celah tersebut untuk menuju ke kedalaman planet. Tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak dan tangannya merobek tanah di bawahnya. Kekosongan di hadapannya bergemuruh dan celah-celah raksasa meluas hingga ke planet di bawahnya. Keretakan tersebut menyentuh planet dan getaran planet seperti retakan terbuka. Toko ini dijual dengan cepat dan meluas. Gemuruh menggelegar bergelombang dan bumi terbelah terlalu cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melihat 9 surga, yang sedang dimuat ke kedalaman planet. Tuan Iblis 9 surga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia jelas merasakan bumi di belakangnya terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Dia bisa merasakan kehadiran Wang Lin di belakangnya. Wang Lin, apakah kamu akan membunuhku? Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Biarkan aku pergi dan aku berjanji tidak akan pernah memasuki alam batin. Kulit kepala Tuan Iblis 9 surga menjadi mati rasa dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Kekuatan Wang Lin mengejutkannya, dia tidak pernah membayangkan Wang Lin menjadi lebih kuat dalam waktu singkat itu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kirinya ke arah planet di bawah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan Heaven Reaping di planet di bawah. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Ada apa dengan mengirimku untuk bereinkarnasi? 9 surga menjerit dan segel terbentuk dengan putus asa. Dia mengatur semua mantranya di hadapannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta untuk melawan kekuatan mengejutkan ini. Bumi bergemuruh dan planet ini mulai runtuh. Retakan menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, planet berbentuk bulan sabit itu terbelah dua oleh Wang Lin. Dampak dari keruntuhan tersebut berubah menjadi kekuatan dahsyat yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Akibat dampak ini, suara letupan terdengar dari hadapan Master Iblis 9 surga. Semua mantra dan harta karunnya runtuh. Dia batuk darah saat dia mengatupkan giginya dan ingin melarikan diri. Namun, Wang Lin diam-diam muncul di hadapannya, dan telapak tangan Wang Lin mendarat tepat di antara penanda. Aku memang di sini untuk mengirimmu untuk bereinkarnasi dan bukan membunuhmu. Kata-kata tenang Wang Lin bergema. Ini adalah suara terakhir yang didengar 9 surga. Ketika telapak tangan Wang Lin mendarat, kedamaian disegel dan disingkirkan oleh Wang Lin. Wang Lin dengan mudah menyegel Master Iblis 9 surga, yang telah disakiti oleh Dao Master Blue Dream. Dari saat dia tiba hingga saat dia menyegel 9 surga, itu hanya terjadi beberapa saat saja. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat ke barat. Dia bisa merasakan disitulah penyembuhan Miao Yin. Miao Yin berada di planet yang penuh dengan energi spiritual. Dari jauh, planet ini adalah planet udara, tidak ada benua di atasnya, hanya beberapa pulau. Sisa dari planet ini tertutup oleh laut. Lautnya tidak biru, tapi keemasan. Ombak terjadi di laut emas oleh angin. Ada beberapa binatang yang berenang di laut, terkadang menampilkan bayangannya. Ukurannya sangat besar. Miao Yin sedang duduk di bagian terdalam laut, dikelilingi kegelapan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat tulang lautan putih. Tulang putih ini sebagian besar adalah tulang binatang. Saat Miao Yin pulih di kedalaman laut, muncul suara gemuruh yang menyebar melalui udara melalui metode khusus. Wang Lin, Blue Dream, kalian berdua tidak akan mati dengan baik. Mata Miao Yin terbuka lebar, ekspresi berubah. Dia telah terluka oleh Blue Dream dan tingkat budidayanya telah turun ke Spirit Void. Diperlukan setidaknya 100 tahun untuk kembali ke puncaknya. Dia hanya bisa menyembuhkan dengan gila-gilaan untuk mencoba mempersingkat waktu. Saat dia meraung, Miao Yin meraih laut dengan tangannya. Sebuah pusaran muncul dan seekor ular laut hitam yang gemetar dan tidak berani melawan karena tertangkap oleh pusaran tersebut. Miao Yin meraih kepala ular laut dan menggigitnya. Dia menghirup dan menghabiskan seluruh saripati ular laut itu. Ular laut itu langsung berubah menjadi kerangka dan dibuang ke samping. Dia akan terus menyimpannya ketika ekspresi berubah drastis dan dia melihat ke atas. Langit terdistorsi di atas lautan emas dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya bagaikan kilat saat dia memandang laut di bawah. Miao Yin, hari ini aku datang untuk mengirimmu bereinkarnasi. Jauh di dalam laut,
Miao Yin memasang ekspresi galak, tetapi pupil matanya mengecil dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu telah membunuh avatarku, dan mengambil jiwa avatarku. Dendam kita seharusnya sudah berakhir, jadi kenapa kamu di sini untuk membunuhku? Sulit bagi komunitas seperti kami untuk mencapai tingkat terdalam ini. Jika kamu memperlakukanku seperti ini hari ini, seseorang pasti akan melakukannya padamu di masa depan. Suara Dao Master Miao Yin tajam dan bergema dari dasar laut. Suaranya menyebar ke seluruh lautan emas dan memicu gelombang besar. Sebuah pusaran besar terbentuk, dan mengalir menuju Miao Yin. Saat ini, Wang Lin berada di langit dan Miao Yin berada di bawah laut. Mereka dipisahkan oleh pusaran, tetapi mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Miao Yin tidak melarikan diri seperti 9 surga. Dia tahu bahwa tingkat terobosannya telah turun terlalu banyak dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Wang Lin. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku di sini hanya untuk mengirimmu bereinkarnasi. Wang Lin memandang Miao Yin, yang berada di dalam pusaran air. Dia mengangkat tangannya dan dengan santai meraih ke arah Miao Yin. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan menyebar ke arah laut di bawah. Ekspresi Miao Yin berubah drastis saat dia menatap Wang Lin. Dia berjuang keras di dalam hatinya. Dia memahami Wang Lin lebih baik daripada 9 surga. Ketika 9 surga mendengar Wang Lin berkata, reinkarnasi, dia mengira Wang Lin akan membunuh, jadi dia mencoba melarikan diri. Tapi Miao Yin tidak berpikir demikian. Reinkarnasi di mana? Saat telapak tangan raksasa itu menjangkau ke arahnya, Miao Yin menjerit tajam. Benua astral abadi. Saat kata-kata Wang Lin bergema, suara terdengar. Telapak tangan raksasa itu menembus ekosistem laut dan meraih Miao Yin. Hati Miao Yin bergetar dan dia melepaskan semua perlawanan yang tidak berguna. Dia menutup matanya dan membiarkan Wang Lin menangkapnya. Setelah dia disegel, dia ditempatkan di dalam ruang penyimpanan Wang Lin dan menyatu dengan avatarnya. Laut menjadi tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Wang Lin berbalik dan berjalan menuju langit. Masih ada surga, Tuan, Dewa Kekosongan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke pemandangan. Dia menemukan di mana tubuh asli surga Guru Void Tuhan berada. Wang Lin telah membunuh avatar Heaven Master Void God dan melukai tubuh aslinya secara serius. Setelah itu, dia tidak pernah memasuki alam batin, sehingga masalah mereka berakhir di situ. Namun meninggalkan orang ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Dia tidak ingin menyerahkan semua masalah pada Blue Dream dan Master South Cloud. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Tatapannya melewati bintang-bintang dan tubuhnya menghilang. Di bagian selatan sistem bintang kuno, terdapat area yang dipenuhi puing-puing. Awalnya ada sebuah planet di sini, namun telah runtuh, menciptakan area kematian yang tertutup bebatuan. Surga, Tuan Void, Dewa tetap di sini. Dia sudah menyerah pergi ke alam batin dan bahkan bermimpi untuk bertarung. Namun, dia pun tidak tahu apakah ini bersifat sementara atau permanen. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak berani memasuki alam batin. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa di hatinya terhadap Wang Lin. Saat ini, dia sedang duduk di atas batu, bersandar. Dia menyerap kekuatan bintang untuk menyehatkan tubuhnya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Jika tidak ada yang mengganggunya, dia bisa duduk di sini selama ribuan tahun. Sampai budidayanya pulih sepenuhnya, sampai dia mencapai puncaknya sekali lagi, sampai dia bisa keluar dan menggemparkan dunia gua. Dia yakin jika tidak ada yang datang mengganggunya. Sebenarnya, bahkan jika seseorang datang mengganggunya, Tuan Surga Dewa Kekosongan tidak keberatan selama orang itu bukan Wang Lin. Namun, meskipun pemikiran ini indah, kenyataannya kejam. Pada hari ini, sistem bintang tampak normal. Namun tekanan tidak terlihat turun di area ini. Datangnya tekanan tersebut menyebabkan tempat ini menjadi tidak stabil. Sejumlah besar batu yang berserakan pecah dan terhempas. Dari jauh, itu tampak seperti halo yang menyebar. Tuan Surga Dewa Kekosongan tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi pahit. Dia melihat sosok putih yang tidak akan pernah dia lupakan berjalan ke arahnya. Kepala berambut putih itu seperti mimpi buruk yang membuat jantungnya bergetar. Dia masih datang. Tuan Surga Dewa Kekosongan diam-diam merenung saat dia melihat ke arah Wang Lin yang perlahan mendekat, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan.
Wang Lin, saat itu aku ingin memilikimu dan ingin membunuhmu, tapi aku gagal. Avatarku mati dan aku bersumpah karena tidak pernah memasuki alam batin seumur hidup. Kamu, bisakah kamu melepaskanku sekali ini saja? Tuan Surga Dewa Kekosongan jarang berbicara seperti ini, tetapi dia harus melakukannya saat ini. Saat dia berbicara, dia berdiri dan memegang tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin berdiri di atas batu yang berukuran 1000 kaki dari surga guru Void God. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berbicara. Kamu tidak cocok berada di sini. Aku akan pergi ke benua astral abadi. Banyak orang telah memutuskan untuk bereinkarnasi ke benua astral abadi. Kamu juga ikut supaya aku bisa merasa nyaman. Kamu, wajah Dewa Surga Void berubah dan pikiran yang tak terhitung banyaknya melintasi ingatannya. Tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas panjang. Kamu akan pergi dan merasa tidak aman meninggalkan orang tua ini di sini. Pernahkah Anda berpikir bahwa setelah Anda pergi beberapa saat, generasi baru akan lahir di sistem bintang kuno? Beberapa mungkin lebih kuat dari orang tua ini. Apakah kamu akan mengulangi semuanya? Saya tidak bisa membunuh mereka semua, tapi saya bisa menyegel berbagai klan sistem bintang kuno dan mengambil langkah ketiga untuk bereinkarnasi. Jika mereka tidak patuh, maka saya akan membunuh mereka. Kata-kata Wang Lin tenang, tetapi makna kata-katanya akan mengejutkan siapapun. Surga Guru Void Tuhan tidak berbicara selama beberapa saat. Dia memandang Wang Lin dengan lebih menakutkan. Gila, dia benar-benar gila. Dia memaksaku untuk bereinkarnasi, pilihan apa yang aku punya. Dewa penguasa surga mengungkapkan senyumannya saat dia menyerah untuk melawan dan menutup matanya. Wang Lin memposisikan lengan bajunya dan meletakkan Dewa Penguasa Langit di ruang penyimpanannya sebelum pergi. Klan Changmeng adalah klan alam luar yang juga berpartisipasi dalam perang. Meskipun klannya tidak besar, mereka memiliki leluhur langkah ketiga. Nenek moyang ini memilih untuk melarikan diri ketika dia menyadari situasi yang tidak baik, dan dia tidak keluar lagi. Klan tersebut terletak di wilayah dengan hampir 100 planet, namun pada hari ini, Wang Lin mendekati klan Changmeng. Kedatangannya menyebabkan getaran yang menggelegar di setiap langkahnya, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke arah sekte Changmeng. Dia melangkah ke atmosfer sebuah planet dan dengan tenang berjalan menuju puncak tertinggi. Di puncak gunung, ada sebuah kuil besar, dan seorang pria parubaya sedang duduk di dalamnya. Saat Wang Lin tiba, matanya terbuka, menunjukkan ketakutan. Dia hendak bangun ketika tubuhnya gemetar dan tangan kanan muncul di belakangnya. Itu dengan lembut menekan bahunya, membuatnya tetap menempel di tanah, dan dia tidak mampu melawan. Aku mengirimmu untuk bereinkarnasi. Ini adalah hal terakhir yang dia dengar sebelum menampilkannya menjadi gelap. Kekuatan mengerikan Ang membuat ketakutan masuk melalui bahunya dan menyegelnya. Sesaat kemudian, Wang Lin meninggalkan klan Changmeng. Tidak ada yang tahu dia telah tiba dan tidak ada yang tahu dia telah pergi. Saat dia pergi, Wang Lin mengangkat tangannya dan dengan lembut melambai ke area di mana klan Changmeng berada. Lebih dari mengumpulkan daun kuno muncul dan membentuk pusaran. Ia terbang menuju klan Changmeng, menyegel sistem bintang dan seluruh klan. Mulai sekarang, kekuatan seluruh klan untuk memasuki bintang tertutup. Budidaya mereka tidak akan pernah bisa melampaui penghancur nirwana. Mereka tidak boleh menginjakkan kaki di antara bintang-bintang. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan pergi. Saat dia berjalan maju, semua klan dengan menyalakan langkah ketiga mengalami nasib yang sama di sistem bintang kuno. Penggarap langkah ketiga dilakukan untuk bereinkarnasi dan seluruh klan disegel. Untuk menjaga alam batin tetap aman selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin melakukan hal yang mengejutkan dan kejam ini. Dia membawa semua langkah ketiga yang tersisa bersamanya. Dia menyegel semua klan yang dia lewati sepanjang jalan, bahkan klan yang tidak memiliki kualifikasi langkah ketiga. Akibatnya, akan sangat sulit bagi penggarap langkah ketiga untuk muncul di sistem bintang kuno. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan ada pembudidaya di antara bintang-bintang, karena mereka tidak akan bisa meninggalkan planetnya. Karena Wang Lin telah meninggalkan segel misterius di sekitar klan dan planet mereka. Tidak perlu khawatir tentang sistem bintang kuno. Sedangkan tempat lain, ini belum waktunya untuk menjelajahinya. Wang Lin berdiri di luar formasi yang memisahkan alam dalam dan luar.
Dia melihat kembali sistem bintang kuno untuk waktu yang lama sebelum dia memasuki formasi dan menuju ke Alheaven. Pada titik ini, Wang Lin telah melakukan hal terakhir yang perlu dia lakukan di dunia gua, jadi dia akan pergi. Di Alheaven, pintu emas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Xuan Luo sedang duduk di sana sambil melihat ke pemandangan, dan dia melihat Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul dan dia berbaring di Xuan Luo. Junior telah menyelesaikan semua persiapanku dan membawa beberapa orang lagi. Saya harap senior akan membacakan mantra untuk mereinkarnasi mereka. Wang Lin mewakili lengan bajunya dan 8 orang muncul. Ekspresi mereka suram dan hati mereka dipenuhi keengganan, namun mereka tidak berani menolak. Setelah kalian semua bereinkarnasi, tidak akan ada keluhan di antara kita. Saya harap Anda semua tahu apa yang baik untuk diri Anda sendiri. Kata-kata Wang Lin tenang, dan dia membayangkan tangannya. Angin kencang mendorong mereka 8 ke dalam pintu yang gelap. Senior, junior akan pergi. Kita akan bertemu di benua astral abadi. Wang Lin kembali menatap bintang-bintang dan tiba-tiba berbalik. Dia menjadi berubah seberkas cahaya saat dia menyerang pintu dan menghilang di dalam. Xuan Luo berdiri dan melihat ke pintu dengan ekspresi serius. Setelah Wang Lin masuk, pintu bergemuruh dan perlahan menutup. Setengah jam kemudian, ketika akan tertutup sepenuhnya, seberkas cahaya hantu tiba-tiba datang dari dalam dan menghilang ke dalam pintu. Tubuh naga adalah jalan menuju kenangan. Itu mengarah jauh, tanpa akhir yang terlihat. Jalan ini tidak cocok untuk Wang Lin. Dia berdiri di atas naga itu dan memandangi lalu ke kedamaian. Untuk sesaat, dia sepertinya bisa melihat Li Qianmei dan teman-temannya berjalan menuju kusut. Wang Lin, jika kamu ingin melindungi jiwa, maka kamu harus membawa dan memaksakan jalanmu ke benua astral abadi. Untuk melawan hukum benua astral abadi, Anda harus meninggalkan jalan ini. Kamu mungkin tersesat, kamu mungkin mati. Suara Xuan Luo bergema di hati Wang Lin. Hukum benua astral abadi tidak terlihat dan dirasakan dalam bentuk tekanan. Jika Anda bisa menolaknya, Anda mungkin bisa keluar. Namun, meskipun saya membantu, hanya ada 50% kemungkinan berhasil. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar Grand Empyrean membantu seseorang melawan hukum benua astral abadi. Kamu harus menjadi yang pertama. Ini adalah takdirmu sendiri, jadi tidak perlu terlalu bersyukur kepada orang tua ini. Jika kamu bisa keluar, orang tua ini akan membawamu sebagai muridku dan membawamu kembali ke klan Dao kuno. Jika kamu akhirnya mati, aku akan membawa orang-orang yang bereinkarnasi. Kamu, hati-hati. Xuan Luo menghela nafas. Dia sangat menyukai Wang Lin. Dia bermaksud menyerahkan segalanya kepada Wang Lin dan membiarkan Wang Lin menjaga klan Dao kuno selama masa perbaikannya. Dia bahkan berencana membantu Wang Lin melihat apakah mungkin untuk memasuki alam dewa abadi dan menjadi matahari ke-10. Meskipun masalah ini tidak dapat diprediksi dan sulit, dia tetap khawatir. Benua astral abadi memiliki dunia gua yang tak terhitung banyaknya, dan hampir setiap sekte memiliki dunia guanya sendiri. Jika Anda ingin kehidupan muncul di dunia gua, Anda memerlukan Dao Surgawi. Meskipun Dao Surgawi tidak banyak, mereka juga tidak jarang. Sepanjang waktu, saya dapat membayangkan kehidupan yang tak terhitung banyaknya di dunia gua telah membuka pintu dan mencoba keluar, tetapi mereka semua mati di bawah hukum benua astral abadi. Saat Anda mengikuti jalan naga menuju benua astral abadi, Anda mungkin melihat banyak portal. Portal ini adalah dunia gua lainnya di benua astral abadi. Anda juga akan melihat banyak sekali mayat, mereka adalah orang-orang yang mati selama bertahun-tahun karena hukum benua astral abadi. Saya tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi ketika seseorang dari dunia gua memasuki benua astral abadi, tapi saya harap Anda menjadi orang pertama yang berhasil. Saya tidak bisa tinggal terlalu lama di negeri surga. Aku akan menunggumu selama 10 tahun. Jika kamu tidak keluar dalam 10 tahun, kamu pasti sudah mati. Kata-kata Xuan Luo mengandung kesan usia saat menggema di benak Wang Lin. Sosoknya muncul di hadapan Wang Lin. Tatapannya ramah saat dia memandang Wang Lin seolah-olah dia terlihat seperti keturunannya sendiri. Dengan hukum benua astral abadi, saya tidak dapat meninggalkan tanda apapun pada Anda untuk melihat sejauh mana Anda telah melakukan perjalanan atau apakah Anda aman. Satu-satunya hal yang dapat saya gunakan untuk menilai adalah waktu, 10 tahun. Wang Lin, setelah 10 tahun,
mantraku yang melawan hukum benua astral abadi akan hancur. Kekuatan hukum benua astral abadi akan mencapai puncaknya. Mungkin hanya hati yang teguh yang bisa memastikan Anda tidak tersesat. Kamu harus tiba di benua astral abadi dalam 10 tahun. Wang Lin diam-diam merenung sambil menatap Xuan Luo. Dia akan selamanya mengingat semua yang telah dilakukan Xuan Luo untuknya. Sekarang, sebelum kamu pergi, katakan padaku, apakah kamu bersedia menjadikanku sebagai gurumu? Suara Xuan Luo lembut. Saat memasuki telinga Wang Lin, terasa hangat. Tekad untuk tetap bersedia menerima Wang Lin saat ini daripada menunggu hingga Wang Lin berhasil mencapai benua astral abadi membuat hati Wang Lin bergetar. Guru, Wang Lin tidak lagi punya alasan untuk tidak menerima kebaikan dan tanggung jawab yang berat ini. Wang Lin mengerti bahwa ini berarti dia sekarang memiliki koneksi dan tanggung jawab terhadap klan Dao kuno yang tidak bisa dia tinggalkan. Ini berarti dia akan melindungi klan Dao kuno, bahkan jika dia harus membayarnya dengan nyawanya. Ini dimaksudkan untuk membalas semua yang telah dilakukan Xuan Luo untuknya. Xuan Luo tertawa. Dia sangat senang. Dia memandang Wang Lin dan membantu Wang Lin berdiri. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, dan tawanya menggema. Murid, guru akan menunggumu di benua astral abadi. Saat Xuan Luo berbicara, dia membayangkan tangannya dan sebagian es di sepanjang jalan naga. Meleleh, menciptakan celah. Semburan cahaya hantu datang dari celah tersebut. Cahaya ini adalah bagian dari hukum benua astral abadi. Kamu adalah muridku, jadi aku akan memberikan hadiah karena menjadi muridku. Xuan Luo memukul keningnya dengan tangan mengancam dan menggigit ujung lidahnya hingga mengeluarkan seteguk darah, itu memancarkan cahaya merah dan berubah menjadi naga darah. Naga darah itu meraung saat mengelilingi Wang Lin dan membawanya menuju celah es. Guru adalah salah satu dari 9 matahari, jadi seteguk darah esensi saya akan melindungi Anda untuk sementara waktu. Sekarang saya akan membacakan mantra untuk membantu Anda melawan hukum benua astral abadi. Wang Lin menutup menuju celah dengan naga darah. Tangan wawasan menangkap dan sinar cahaya hantu terbang keluar. Sinar cahaya hantu ini adalah semua makhluk hidup dan jiwa di ruang penyimpanan Wang Lin. Selain orang gila itu, hampir semua orang ada di sana. Su Li Guo, Liu Jinbiao, binatang nyamuk, dan seterusnya, semua orang yang berada di dalam ruang penyimpanan Wang Lin muncul. Bahkan ular Moongazer yang terlalu besar menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Makhluk-makhluk ini telah mengikuti murid sejak lama, saya meminta guru untuk mengirim mereka ke yang abadi. Saat Wang Lin berbicara, kelompok binatang nyamuk yang dipimpin oleh Raja Nyamuk Wang Lin mengungkapkan kegilaan di mata mereka. Mereka mati-mati terbang menuju celah es. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mereka inginkan di luar, dan mereka memaksakan keluar dengan gila-gilaan. Perubahan mendadak ini mengejutkan Wang Lin, dan bahkan Xuan Luo pun mengejutkan. Hukum tak kasat mata dari benua astral abadi mengisi selubung yang gelap. Namun, binatang nyamuk tersebut tidak menunjukkan ketidaknyamanan apapun tetapi mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh mereka membesar dengan cepat, kepala mereka menjadi lebih besar, dan suara letupan menggema di tubuh mereka. Mereka memancarkan cahaya seperti hantu, dan, melihat betapa nyamannya penampilan mereka, ini seperti rumah mereka yang sebenarnya. Namun, tak lama kemudian, terjadi perubahan yang mengejutkan. Entah kenapa, saat binatang nyamuk itu merasa nyaman, mereka mengeluarkan cairan yang menyakitkan. Sejumlah besar nyamuk meledak saat mereka kesakitan. Mereka berubah menjadi kabut darah dan daging dan menghilang. Wang Lin terkejut dan ingin menyelamatkan mereka ketika mereka tidak runtuh secara luas lagi hingga masing-masing sebesar gunung. Namun, lama-kelamaan, semakin banyak binatang nyamuk yang mati, namun sisanya terus bertambah. Khususnya, Raja Nyamuk Wang Lin berlumuran darah, mengeluarkan suara gemuruh yang tertidur. Tampaknya ia melawan suatu jenis kekuatan tertentu dan tampak menyatu dengan sesuatu. Wang Lin dan Raja Nyamuk memiliki hubungan yang dalam dan hendak membantu tanpa ragu-ragu, tetapi dia dihentikan oleh Xuan Luo. Raja Nyamuk juga melihat niat Wang Lin untuk membantu, tetapi ia kesulitan untuk terbang. Ia memandang Wang Lin dengan tekad di matanya. Jangan berhenti, kawanan binatangmu luar biasa. Mata Xuan Luo bersinar saat dia menatap binatang nyamuk itu, dan suaranya serius. Mereka beradaptasi dengan persembunyian yang dipenuhi dengan hukum benua astral abadi. Dan dari penampilan mereka,
nenek moyang mereka dulu pernah tinggal di tempat seperti ini. Bagi mereka, ini seperti pulang ke kampung halaman. Jiwa mereka dapat merasakan bahwa ini adalah rumah mereka, tetapi mereka tidak tumbuh besar di sini. Hal ini menyebabkan masalah pada jiwa mereka dan menyebabkan kematian mereka. Ini seperti ikan yang telah beradaptasi dengan kehidupan di luar udara, tetapi ketika kembali ke udara, kemungkinan besar mereka akan tenggelam. Anda tidak boleh menghentikan mereka, ini adalah metamorfosis penting bagi mereka. Xuan Luo menatap binatang nyamuk itu dan merenung. Saat Xuan Luo berbicara lebih banyak, sejumlah besar nyamuk mati, dan sekarang hanya tersisa kurang dari 100 ekor. Namun, masing-masingnya sangat besar. Tubuh mereka membesar seperti orang gila dan ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit. Meski tak terhitung banyaknya yang mati, tidak ada satupun nyamuk yang memilih mundur. Pikiran mereka jernih, dan mereka dapat merasakan bahwa peluang ini adalah peluang paling penting bagi evolusi mereka. Begitu mereka berhasil, mereka bisa menjadi seperti nenek moyang mereka. Ingatan mereka tentang nenek moyang dari jiwa mereka muncul saat mereka berkembang. Khususnya, Raja Nyamuk Wang Lin adalah yang terbesar dan sangat mengejutkan. Tubuhnya setinggi ratusan ribu kaki, kira-kira berukuran sama dengan yang pernah dilihat Wang Lin di celah Wind Celestial Realm di masa lalu. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Setengah dupa waktu berlalu, Wang Lin merasa cemas, dan sekarang kurang dari 100 ekor nyamuk yang tersisa roboh sekali lagi. Kali ini, Wang Lin tidak bisa menunggu lagi. Dia lebih suka melihat binatang nyamuk itu gagal dalam evolusinya daripada melihatnya mati. Raja nyamuk itu seperti kerabat Wang Lin, itu telah menemaninya selama lebih dari 2000 tahun. Saat binatang nyamuk itu roboh, Wang Lin mendorong keluar dari es dan menyerang binatang nyamuk yang roboh itu. Saat dia mendekat, suara gemuruh yang menggetarkan datang dari keruntuhan. 9 gemuruh mengikuti itu. Suara-suara ini terhubung bersama, dan bahkan kekosongan yang diisi dengan hukum benua astral abadi pun bergetar. Saat binatang nyamuk itu roboh, Raja Nyamuk menarik keluar. Itu seukuran planet, dan mulut yang besar cukup besar untuk membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Di belakangnya, 9 binatang nyamuk emas mengikuti. Masing-masing dari mereka berukuran sebesar Raja Nyamuk yang pernah dilihat Wang Lin di alam surgawi angin. Mereka semua mengeluarkan aura ganas, dan ketika Xuan Luo melihat ini, matanya berbinar. Rumor mengatakan bahwa benua astral abadi pada awalnya adalah gurun. Kemudian alam dewa muncul dan menciptakan kehidupan. Kemudian bintang-bintang muncul, tetapi berada di bawah benua. Kemudian hukum benua astral abadi turun seperti laut. 9 binatang berbeda muncul bersamaan dengan leluhur kuno. Binatang ini dapat menyatu dengan kekacauan di benua astral abadi. Bisakah mereka? Mata Xuan Luo melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin merasakan kegembiraan di hatinya. Dia melihat 10 binatang nyamuk yang tersisa dan Raja Nyamuknya. Dia mengeluarkan naga darah di sekelilingnya dan mendarat di kepala Raja Nyamuk. Guru, kita akan bertemu di benua astral abadi. Wang Lin membalas dan memegang tangannya pada Xuan Luo. Raja Nyamuk melolong keras dan menyerap ke kedalaman bersama Wang Lin. Di belakangnya, 9 binatang nyamuk mengikuti seperti penjaga. Xuan Luo melihat Wang Lin yang menghilang melalui celah es. Setelah sekian lama, dia menutup matanya dan mengubah tangannya. Kesenjangan di es menyusut dan tertutup. Binatang mirip nyamuk itu, mungkinkah itu salah satu dari 9 binatang yang lahir dalam hukum benua astral abadi bersama dengan leluhur kuno? Jika itu benar, maka masa depan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa saya prediksi. Kemungkinan besar dia akan menjadi matahari ke-10 di benua astral abadi sendirian. Jika dia benar-benar menjadi Grand Empyrean ke-10, klan Dao kunoku akan ada selamanya. Wajah Xuan Luo berubah sedikit kemerahan. Dia dikejutkan oleh nyamuk yang menyerap hukum benua astral abadi. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung banyaknya terlintas di benak saya. Setelah sekian lama, Xuan Luo berjalan ke perpisahan di sepanjang jalur naga. Di sekujur tubuhnya, matahari berwarna darah muncul. Matahari berwarna darah ini mengancam dan menghalangi hukum benua astral abadi. Cahaya matahari berwarna darah samar-samar menembus es di sekitarnya dan mencapai kepuasan. Dengan menggunakan metode ini, dia berjuang melawan hukum benua astral abadi sendirian.
Kekosongan tak berputar antara dunia gua dan benua astral abadi berisi hukum benua astral abadi. Itu tidak hanya terhubung dengan dunia gua Wang Lin tetapi juga dengan seluruh dunia gua di benua astral abadi. Sejak zaman kuno, banyak orang jenius di dunia gua telah menemukan kebenaran setelah tidak mau menerima takdir. Mereka telah menggunakan metode yang berbeda untuk akhirnya memasuki dunia gua yang terpencil. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil memasuki benua astral abadi, mereka semua mati di sini. Sudah seperti ini sejak lama. Demikian pula, banyak orang kuat di benua astral abadi telah mencoba memasuki ruang ini. Mereka ingin mencoba memahami hukum DC, atau bahkan menggunakan tempat ini untuk memasuki dunia gua sekte lain. Mungkin beberapa orang telah berhasil, tetapi jumlah mereka sangat sedikit, dan mudah tersesat di sini. Akibatnya, sangat sedikit orang yang pernah memasuki tempat ini. Wang Lin kadang-kadang melihat mayat melayang di suatu tempat, dan mereka akan tetap mengambang di sini untuk selamanya. Kehampaan itu seperti laut. Mungkin tempat ini bisa dilihat sebagai lautan yang dipenuhi hukum benua astral abadi. Wang Lin, yang duduk di punggung Raja Nyamuk, tampak berbentuk tak berujung di hadapannya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, dan tidak ada jejak kehidupan. Tempat ini sangat sunyi. Orang-orang akan menjadi gila karena keheningan yang ekstrim. Semakin lama mereka tinggal di sini, pikiran mereka akan semakin gelisah. Bahkan mereka yang berpikiran teguh pun akan sulit untuk tenang. Lebih penting lagi, mudah tersesat di sini. Sekali Anda tersesat, Anda tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Apalagi jika Anda melihat portal, itu hanyalah pintu menuju dunia gua sekte lain. Anda tidak akan bisa pergi. Tujuan Wang Lin adalah untuk membawa jiwa Limuan bersamanya, sehingga dia tidak bisa membiarkan dirinya tersesat. Semakin dia bergerak maju, semakin kuat hukum benua astral abadi. Itu adalah tekanan yang ada di mana-mana dan menghalangi orang untuk bergerak maju. Beberapa orang menggunakan kekuatan tekanan untuk menentukan arah, tetapi hukum benua astral abadi ada di mana-mana. Selain fakta bahwa tekanannya semakin kuat seiring berjalannya waktu, ada karakteristik unik lainnya, waktu. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di sini, semakin kuat tekanannya. Wang Lin sudah terbiasa kesepian, belum lagi dia membawa binatang nyamuk itu bersamanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak kesepian. Dia juga memiliki naga darah di sekitarnya. Selain mengurangi kekuatan hukum benua astral abadi, hal itu juga bertujuan untuk membimbingnya. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Untuk bulan pertama, Wang Lin sangat tenang saat dia melewati basah kuyup. Dia memamerkan mayat-mayat yang sesekali muncul. Dia bisa merasakan keengganan dari mayat-mayat ini. Mungkin mereka adalah orang-orang seperti dia, jenius di dunia gua, tapi sekarang mereka telah mati selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Setelah 1 tahun, bahkan Wang Lin merasa tidak nyaman dengan kenyamanan ini. Dia tidak mengucapkan kata pun selama tahun ini, dan matanya tampak menyatu dengan kegelapan. Entah matanya terbuka atau tertutup, itu hanyalah kegelapan yang tak berujung. Selama tahun ini, tidak ada satupun suara. Di tempat misterius ini, bahkan suara yang dihasilkan saat terbang terlalu cepat pun tidak ada. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah melangkah, dia hanya tahu bahwa perilakunya harus benar. Naga darah di sekelilingnya telah meredup, namun naga itu masih ada dan diperlihatkan. Wang Lin tidak tahu di mana Xuan Luo berada, tapi dia bisa merasakan bahwa Xuan Luo ada di suatu tempat dalam terpesona, mengantarkan teman-temannya untuk bereinkarnasi. Dia juga membantu melawan hukum benua astral abadi sehingga dia tidak akan merasakan dampaknya terlalu kuat. Perasaan ini membuat Wang Lin merasakan kehangatan di hatinya. Dia terkadang melihat kedalaman hitam di belakangnya. Dia merasa seperti dia bisa melihat pintu kampung halamannya mengawasinya saat dia melangkah lebih jauh. Sesaat, dia sepertinya bisa melihat Mu Bingmei memegang payung di bawah hujan. Wajah di bawah payung itu mengungkapkan emosi rumit yang tidak bisa dia gambarkan. Wang Lin tidak lagi merasa benci terhadap Mu Bingmei. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setengah tahun lagi, Wang Lin telah berada di dalamnya selama setahun. Sebenarnya, dia seharusnya mengutamakan segalanya, tapi dia tidak bisa membiarkan dirinya melupakannya. Jika dia lupa berjalannya waktu, itu sama saja dengan kehilangan segalanya.
Pada hari ini, setelah 1,5 tahun, Wang Lin berhenti, masih ada 8,5 tahun. Suaranya serak, seolah dia sudah tua, dan naga darah di sekitarnya menjadi redup. Meskipun dia tidak terlalu merasakan hukum benua astral abadi, kecepatan 9 binatang nyamuk perlahan melambat. Pada suatu hari di tahun kedua, naga darah hampir tidak terlihat, hanya panduannya yang tersisa sedikit. Namun, kemampuan untuk membatalkan hukum benua astral abadi telah hilang. Pada titik ini, Wang Lin merasakan tekanan dari hukum benua astral abadi dengan jelas untuk pertama kalinya. Rasanya seperti ada gunung yang menabrak tubuhnya. Kekuatan esensinya juga menjadi lemah di bawah hukum benua astral abadi, dan dia tidak punya cara untuk memulihkannya. Dia hanya bisa menggunakan apa yang dia punya. Inilah salah satu alasan mengapa terhenti di sini sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, jika Anda tersesat atau terjebak di sini, akan ada hari di mana Anda mati. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. 4 tahun berlalu tanpa suara dalam tidur ini. Itu sangat cepat tetapi juga sangat lambat. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, namun hati terasa lambat. 4 tahun terasa seperti 400 tahun bagi Wang Lin. Ketika tekanan meningkat, Wang Lin ingin memberi selamat tetapi tidak bisa. Di dalamnya terkesan, sepertinya ada kekuatan misterius yang menghalangi semua kehidupan untuk berkembang. Mereka hanya bisa menghitung seiring berjalannya waktu. Rupanya inilah satu-satunya sumber hiburan di sini. Wang Lin tidak bertemu makhluk hidup lain selama 4 tahun ini. Dia hanya menemukan mayat milik pembudidaya atau binatang buas. Meskipun 9 nyamuk binatang di belakangnya bisa menyatu dengan hukum benua astral abadi, hal itu tidak mengganggu bahkan bagi mereka. Rasanya seluruh sistem bintang runtuh di tubuh Anda. Bahkan wajah Wang Lin menjadi pucat, dan tubuhnya hampir mencapai batasnya. 9 binatang nyamuk dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Wang Lin untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mengikutinya. Namun, Raja Nyamuk di bawah Wang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Ia masih bergerak dengan sangat cepat sambil membawa Wang Lin. Ketika tahun kelima tiba, Wang Lin merasa tubuhnya seperti terbenam dalam lumpur. Bahkan mengangkat tangannya menyebabkan dia sakit, seolah-olah benang yang tak terhitung jumlahnya telah menjerat tubuhnya, tapi dia terus bergerak maju. Dia telah mengeluarkan peti mati penghindaran surga dari ruang penyimpanannya dan membawanya di punggungnya. Ruang penyimpanan tidak lagi aman. Hanya dengan berbaring di punggungnya dan melindunginya dengan tubuhnya sendiri barulah dia merasa nyaman. Dia mengerti bahwa selama dia tidak mati, kekuatan ini tidak akan melukai Limuan di belakangnya. Ini karena Wang Lin telah mengumpulkan kekuatan di luar tubuhnya untuk melindungi Limuan. Untungnya, ada binatang nyamuk di bawahnya. Ia mempertahankan kecepatan yang sangat cepat saat bergerak maju. Jika Wang Lin harus mengerahkan kekuatannya untuk melawan tekanan dan bergerak maju, itu akan menjadi lebih sulit. Wang Lin sedang berjuang untuk pindah ke benua astral abadi. Di benua astral abadi, di pusat klan Dao kuno, terdapat kota terapung. Di tengah kota terdapat istana Dao kuno, dan pria setinggi baya setinggi kerajaan berdiri di paviliun tertinggi sambil memandangi langit suram yang sepertinya akan turun hujan. Dia merasakan mutiara yang memancarkan cahaya seperti hantu. Meskipun bagian dalam mutiaranya kabur, dia bisa melihat bayangan jiwa wanita yang tertidur di dalamnya. Grand Empyrean sudah lama hilang, menghabiskan begitu banyak usaha untuk sekadar penggarap dunia gua. Dia sudah pikun karena usia tua. Selain Xuan Luo, satu-satunya penjaga yang membutuhkan Dao kuno adalah kaisar ini, dan di masa depan akan tetap menjadi kaisar ini. Aku ingin melihat orang seperti apa yang dibawa kembali oleh lelaki tua itu. Tidak peduli apa statusnya, ketika dia melihat kaisar ini, dia harus berlutut untuk menyambutku. Kaisar Dao kuno menggenggam mutiara di tangannya. Meskipun mutiaranya keras, karena dia mengepal terlalu keras, jiwa di dalamnya gemetar seolah ketakutan. Pria mencengkeram kerajaan mengangkat tangan dan melihat ke arah jiwa yang gemetar saat dia memeluk pada dirinya sendiri. Jiwa kecil, mengapa guru kekaisaran mengatakan bahwa kamu akan menjadi kunci untuk mengendalikan benua astral abadi? Lupakan, karena kamu sangat penting, kaisar ini akan menganggapmu sebagai permaisuriku. Ye Dao, coba gabungkan jiwa ini dengan semua wanita yang kamu bawa. Seperti yang kamu perintahkan, di belakang pria yang diselimuti kerajaan,
sebuah distorsi muncul dan seorang pria yang diselimuti kabut hitam muncul. Dia berlutut di tanah dan menerima perintah itu. Wang Lin telah berada dalam pertemuan yang dipenuhi dengan hukum benua astral abadi selama 6 tahun sekarang. Di benua astral abadi, semuanya damai dan tidak ada perang. Tidak banyak kemunduran antara ras kuno dan surgawi. Selama tahun ini, banyak orang jenius yang bersinar terang di 72 benua langit. Salah satunya bernama Yun Yifeng. Tahun ini, kaisar yang menguasai 72 benua muncul setelah puluhan ribu tahun budidaya pintu tertutup. Setengah dari benua diselimuti energi surgawi yang tak ada habisnya. Tahun ini, beberapa penggarap dari dunia gua diam-diam bereinkarnasi, tetapi tidak diketahui kemana mereka pergi. Tidak banyak yang terjadi di 36 negara bagian negara kuno dan 3 klan tahun ini. Mereka dengan tenang melewati tahun ini. Setiap benua di benua astral abadi memiliki ukuran yang setara dengan puluhan gua dunia. Itu sangat besar, dan banyak pembudidaya biasa yang tidak pernah meninggalkan benua mereka. Khususnya, ada sungai surgawi antara ras kuno dan surgawi. Sungai ini mengandung kekuatan misterius, dan banyak binatang buas yang kuat tinggal di dalamnya. Hanya monster tua yang setua dunia itu sendiri yang berani memasukinya, dan meskipun demikian, mereka tidak akan masuk terlalu dalam. Ini adalah penghalang pertama jika salah satu pihak ingin menyerang pihak lain. Tahun ini berlalu dengan tenang seperti ini. Di antara 72 benua klan surgawi, salah satu dari 9 benua terjauh dari sungai surgawi adalah benua banteng surgawi. Jika benua ini menyusut berkali-kali, orang samar-samar akan melihat bentuk banteng. Oleh karena itu, ia diberi nama banteng surgawi. Benua ini terpencil dan jauh dari ibu kota kekaisaran di benua Celestial Ming. Dahulu kala, benua ini dianggap sebagai benua luar. Itu berada di bagian timur benua astral abadi, dan dengan 8 benua lainnya, mereka membentuk benua timur. Benua timur memiliki sekte 9 dan 13 faksi, dengan sekte matahari ungu yang memimpin mereka. Sekte Donglin adalah yang paling misterius. Selain itu, sekte Guiyi, sekte jiwa agung, dan sejenisnya membentuk 21 sekte paling terkenal di benua timur. Selain 9 sekte dan 13 faksi ini, ada beberapa sekte yang lebih kecil, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan raksasa dari 21 sekte tersebut. Belum lagi, sekte matahari ungu dikabarkan berisi salah satu dari 9 matahari. Benua banteng surgawi berada di bawah pengaruh sekte jiwa agung dan sekte Guiyi. 7 sekte Dao telah diciptakan di sudut terpencil dari sekte banteng surgawi. Ada pegunungan hitam yang tertutup hutan. Ada lapisan kabut yang mengelilingi gunung, dan jarang ada binatang buas di sana. Di dalam pegunungan ini, ada puncak yang sepi. Itu adalah puncak tertinggi, dan memiliki kabut paling tebal di sekitarnya. Ini adalah lokasi dari 7 Dao sekte. Ketika dunia gua ditutup, Su Dao menyegel 7 sekte Dao. Bertahun-tahun telah berlalu, dan 7 sekte Dao telah jatuh. Tidak ada satupun makhluk hidup di sini, dan dipenuhi dengan kematian. Didatangkannya seseorang muncul setelah meninggalkan dunia gua. Yun Yifeng, Fan Sanlu, atau siapapun yang keluar dari dunia gua dengan garis keturunan benua astral abadi semuanya muncul di sini. Mereka melihat kampung halaman mereka yang familiar namun aneh sebelum berangkat. Pada hari tertentu di tahun ke-6, jika melihat seseorang menembus lapisan kabut tebal, mereka akan melihat berbagai paviliun dari 7 sekte Dao. Di antara mereka, ada paviliun yang sangat besar, dan itu adalah aula utama dari 7 sekte Dao. Itu juga merupakan tempat yang pernah digunakan penguasa surgawi 7 warna untuk budidaya pintu tertutupnya. Pada hari ini, di luar paviliun di gunung yang tertutup kabut, sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah seorang pria muda berkulit hitam, tetapi meskipun dia tampak muda, matanya menunjukkan perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Dia adalah Xuan Luo. Xuan Luo melihat ke paviliun 7 Dao seminyak yang bersembunyi di dalam kabut dan perlahan duduk. Wang Lin, semua orang telah bereinkarnasi, tapi saya tidak punya kendali kapan mereka akan bereinkarnasi. Mungkin perlu beberapa tahun, atau mungkin 1000 tahun sebelum mereka muncul. Tapi mereka aman. Xuan Luo menghela nafas saat dia melihat ke paviliun. Dia sepertinya bisa melihat masuk ke dalam paviliun dan Wang Lin, yang sedang berjuang untuk keluar dari masuk. Tinggal kurang dari 4 tahun lagi.
Murid, guru telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang semuanya tergantung padamu. Xuan Luo perlahan menutup matanya, dan di antara kecerahan, ada kilatan cahaya merah. Lampu merah ini untuk memastikan Wang Lin tidak tersesat. Dalam keadaan antara dunia gua dan benua astral abadi, wajah Wang Lin pucat pasi. Dia mengayu kekuatan Dao kuno ke seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan gila yang datang dari semua sisi. Tekanan ini sudah sangat kuat, dan jika bukan karena binatang nyamuk yang terus bergerak, Wang Lin akan berhenti. Bahkan Raja Nyamuk pun bergerak jauh lebih lambat dan berjuang di bawah tekanan sekarang. Kadang-kadang ia melolong tanpa suara. Mata Wang Lin memerah. Esensi dalam tubuhnya telah habis dan dia tidak punya cara untuk pulih. Satu-satunya cara untuk melawan hukum benua astral abadi adalah dengan tubuh Dao kuno miliknya. Sudah lebih dari setahun sejak dia melihat mayat. Rupanya sangat jarang ada orang yang bisa sampai sejauh ini. Naga darah sudah lama menghilang. Bahkan tanda merah yang terbentuk di antara mahkota sangat suram hingga hampir tidak terlihat. 7 tahun terakhir ini merupakan masa yang sangat sulit bagi Wang Lin, terutama karena dia harus melindungi istrinya di belakangnya, melindungi Li Muwan. Setiap hari, dia harus menderita lebih banyak lagi rasa sakit. Tapi dia tidak menyesalinya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada tahun ke-8, tekanan tiba-tiba meningkat. Seluruh kekosongan tampak menjadi padat dan menekan tubuhnya, terus mengalir dari sudut darah mulut Wang Lin dan memutar menjadi kabur. Dia samar-samar mengerti bahwa dia akan menyerah. Dengan janji yang dia berikan, Wang Lin berusaha mengangkat tangannya dan menekannya ke kepala Raja Nyamuk yang sedang berjuang untuk bergerak maju. Raja Nyamuk telah menemaninya selama 8 tahun, dan Wang Lin dapat melihat bahwa mungkin ini memang rumah nenek moyang Raja Nyamuk. Jelas sekali bahwa Nyamuk Raja lebih beradaptasi dengan tempat ini daripada Wang Lin. Namun, dia tidak lahir di sini. Mungkin dia akan beradaptasi sepenuhnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, tapi saat ini dia tidak dapat memasuki kedalaman yang diserap. Raja Nyamuk terlalu lelah untuk masuk secara paksa. Ia perlu menyatu dengan lebih banyak hukum benua astral abadi, untuk melalui transformasi evolusioner yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai keadaan nenek moyangnya. Jangan maju bersamaku, karena ini adalah rumahmu, kamu harus tinggal di sini. Kamu telah menemaniku selama lebih dari 2000 tahun. Hari ini kamu boleh pergi. Raja Nyamuk gemetar dan mengaum. Raungan ini menyebar ke seluruh kekecewaan, dan dipenuhi dengan tantangannya. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mendengarkan Wang Lin. Ia tidak ingin pergi, ia ingin menggunakan seluruh kekuatan untuk membawa Wang Lin lebih jauh. Bahkan jika itu berarti kematian, ia ingin mengirim Wang Lin lebih jauh. Wang Lin tersenyum. Meskipun dia menderita kesakitan yang luar biasa, dia sangat bahagia. Dia menahannya dan perlahan berdiri. Tindakan sederhana ini sangat sulit baginya. Saat dia bangun, matanya menampakkan cahaya yang telah lama menghilang. Suara letupan bergema di tubuhnya dan kekuatan Do kuno mendudukinya sepenuhnya. Ini memberikan kekuatan untuk bergerak sendiri untuk sementara. Tangannya membentuk segel dan dia tidak membiarkan Raja Nyamuk menolak. Tangannya mendarat di kepala binatang itu. Saat pergerakan binatang nyamuk dibatasi, Wang Lin melompat dan terbang menjauh. Pergi, ini kampung halamanmu, jangan ikuti aku. Suara Wang Lin tegas, dan dia menggantikan lengan bajunya. 9 binatang nyamuk yang tersisa terbang menuju Raja Nyamuk. Hal ini menyebabkan jarak antara nyamuk Wang Lin dan Raja semakin meningkat. Di belakang Wang Lin, seruan tajam dari Raja Nyamuk. Ini adalah keputusasaan seorang anak yang terpisah dari kerabatnya. Hati Wang Lin merasakan sakit karena tangisan ini, tapi dia tidak berhenti, dia menggunakan seluruh usahanya untuk terbang ke depan. Dia tahu kali ini, peluangnya untuk bertahan hidup kurang dari 10%. Kalau begitu, mengapa menyeret Raja Nyamuk bersamanya? Di belakangnya, Raja Nyamuk melepaskan ikatannya dan menyerang ke depan dengan mata merah. Ia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Sekalipun dia akan mati di sini, dia ingin mati di samping nomor 1. Telapak tangan Wang Lin yang ditempatkan pada Raja Nyamuk berisi 10 segel yang terus menghentikan Raja Nyamuk untuk bergerak maju. Pemberhentian tersebut menyebabkan jarak antara Raja Nyamuk dan Wang Lin meningkat pesat. Betapapun kerasnya Raja Nyamuk mengejarnya, ia tidak dapat lagi menemukan nomor telepon.
Teriakan sedih melanda dan menyebar jauh ke dalam kedamaian. Wang Lin sedang berjuang untuk bergerak maju dalam tidurnya, tapi dia masih bisa mendengar teriakan Raja Nyamuk. Dia menoleh ke belakang, sejenak sebelum dia membekukan gigi dan terus terbang ke depan. Setelah lama mengejar, Raja Nyamuk masih belum bisa menemukan Wang Lin. Ia bergetar ketika tekanan meningkat, dan perlahan berhenti. Namun, saya tidak menyerah. Tiba-tiba ia berbalik ke arah 9 binatang nyamuk lainnya. Ia akan menyatu dengan lebih banyak aura di sini dan dengan cepat berevolusi kembali ke bentuk leluhurnya. Hanya dengan begitu ia dapat bergerak lebih cepat dan menemukan kegembiraan. Sekarang sudah tahun ke-9. Wang Lin telah dipisahkan dari binatang nyamuk itu selama setahun. Tubuh Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia mengambil langkah berat saat dia menghabiskan seluruh upayanya untuk melindungi istrinya di belakangnya. Matanya kusam, tapi ada keinginan yang kuat di dalam dirinya. Keinginan ini adalah keinginan menentang yang dia miliki sejak dulu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika dia masih anak-anak fana, dia menaiki tangga sekte Heng Yue dengan berlumuran darah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Setelah lebih dari 2000 tahun, dia masih tetap keras kepala seperti Wang Lin. Benua Astral Abadi, Benua Timur, Gunung 7 Sekte Dao di Benua Banteng Surgawi. Xuan Luo sedang duduk di dalam paviliun di gunung yang tertutup kabut, dan dia telah menunggu selama beberapa tahun. Setengah tahun telah berlalu sejak perjanjian 10 tahun yang dia miliki dengan Wang Lin, namun Xuan Luo belum pergi, meskipun tanda dia meninggalkan Wang Lin telah hilang sama sekali. Hilangnya lampu merah berarti Wang Lin kehilangan pengemudinya, atau mungkin berarti kematian Wang Lin. Apakah dia gagal? Mata Xuan Luo menunjukkan kesedihan, dan dia menutup matanya sambil menghela nafas. Dia akan menunggu lebih lama. Mungkin saja keajaiban akan terjadi, meski kemungkinan terjadinya keajaiban itu kecil. Dalam ruang antara dunia gua dan benua astral abadi, Wang Lin membawa peti mati, bergerak maju dengan rambut berserakan. Dia bergerak ke depan sebentar demi sedikit. Dia kehilangan akal dan tidak punya kekuatan lagi. Satu-satunya hal yang mendorongnya maju adalah keinginannya. Dengan kemauan ini, dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi istrinya dan tidak akan pernah menyerah. Lampu merah di antara landmarknya telah menghilang setengah tahun yang lalu. Dia tidak bisa lagi merasakan jalan di depannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah tidak mundur dan terus maju untuk mencari jalan keluar. 10 tahun dalam kegelapan yang gelap ini sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karena kesunyian. Wang Lin penuh gigi dan terus bergerak maju. Jika dia tidak memiliki keinginan, pikirannya pasti sudah lama runtuh. Sebenarnya, dia tidak akan bertahan selama ini jika bukan karena dia mendapat keberuntungan setelah lampu merah menghilang setengah tahun yang lalu. Bagaimanapun, tidak banyak dari budidaya Dao kuno yang tersisa. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul di dalam kegelapan. Cahaya ini sangat lemah, dan sepertinya berasal dari mayat. Saat dia mendekat, mayatnya menjadi semakin jelas. Itu adalah seorang lelaki tua yang memegang ungu. Matanya tertutup dan tidak ada tanda-tanda cahaya di dalamnya. Namun, cahaya yang keluar dari tubuhnya sangat mencolok. Orang tua ini datang dari tempat yang tidak diketahui, tetapi dengan cahaya putih yang bersinar, seseorang dapat melihat kekuatan misterius berkumpul di tubuhnya. Saat mayat dengan cahaya putih muncul, mata Wang Lin yang redup bersinar terang. Dia mendongak dan bergerak sangat cepat menuju tubuh itu. Dia berjuang untuk mencapainya, dan saat dia mendekat, dia meletakkan tangannya di tubuh itu. Dia mengekstraksi cahaya putih. Cahaya putih di sekitar tubuh berkumpul di tangan Wang Lin dan menghilang dengan cepat. Kekuatan misterius di tubuh juga memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin merasakan kekuatan ini dingin, tetapi perasaan dingin inilah yang membuat pikiran jernih. Setelah menyerap kekuatan ini, esensinya menunjukkan tanda-tanda pulih, dan bahkan kekuatan Dao kunonya sedikit pulih. Wang Lin melepaskan tangannya dan membiarkan tubuh lelaki tua yang kehilangan cahaya itu terus melayang. Ekspresi Wang Lin sedikit menjadi lebih baik. Wang Lin tidak tahu kekuatan apa ini. Setengah tahun yang lalu, dia juga menemukan mayat seperti ini. Hanya setelah menyerap kekuatan ini dia memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kekuatan ini sangat misterius. Itu bisa membantu esensi dan kekuatan Dao kunonya pulih. Hal semacam ini seharusnya tidak ada, tetapi telah muncul di ilusi sebelum Wang Lin.
Selama 10 tahun, Wang Lin hanya menemukan 2 mayat seperti ini. Pikiran Wang Lin bergetar dan matanya bersinar. Dia mengaktifkan budidayanya untuk menahan tekanan dari hukum benua astral abadi. Dia kemudian menyentuh peti mati di belakangnya dan merasakan keberadaan Li Muwan. Wang Lin diam-diam bergerak maju. Kecepatannya tidak cepat, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak maju tanpa mengubah arah. 10 tahun telah berlalu. Aku ingin tahu di mana akhirnya. Aku seharusnya tidak tersesat ke arah yang salah. Wang Lin mengatupkan giginya dan dengan cepat menghilang ke dalam kedinginan. Kekuatan ini sangat aneh. Jika saya dapat menemukan lebih banyak, saya tidak akan mati karena kelelahan. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar, mencari cahaya. Namun, bertemunya tubuh dengan cahaya putih itu sepenuhnya tidak disengaja. Akan sangat sulit untuk menemukan lebih banyak tanpa mengubah arah. Setelah 1 tahun, dia masih belum menemukan tubuh ketiga seperti ini. Budidayanya telah mencapai batasnya dan dia seperti lampu minyak yang mengering. Wang Lin menjadi kurus sangat, sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang yang mengenalnya bertemu dengannya, mereka akan sulit mengenalinya. Cahaya di mata meredup hingga tidak ada lagi yang tersisa, dia seperti orang mati. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus melangkah. Ketidaktahuan inilah yang akan berubah menjadi emosi menakutkan yang akan membuat pikiran seseorang runtuh. Bahkan dengan keinginan Wang Lin, pikirannya terpengaruh. Namun, setiap kali dia menyentuh peti mati di belakangnya, sebuah tekad akan muncul dari hatinya, mendorongnya untuk tidak pernah menyerah. Namun, ketidakjelasan menghapus kesadaran terakhir Wang Lin setelah 3 bulan, yaitu saat dia pingsan. Tidak ada aura yang tersisa di tubuhnya, namun meski tidak sadarkan diri, dia masih melindungi peti mati di belakangnya. Meskipun peti matinya retak, peti mati itu akan hancur tanpa perlindungannya. Seseorang dan peti mati perlahan melayang di atas air. Saat Wang Lin tiak sadarkan diri, tekanan dari hukum benua astral abadi menghilang. Wang Lin tidak mengetahui perubahan aneh ini. Dia seperti orang mati, dan bahkan mantra 3 kehidupan pun tidak ada gunanya. Dia seperti orang mati, dan dia melayang ke arah lain sambil membawa peti mati. Dia seperti semua mayat yang dia lihat mengambang selamanya di terkunci ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Mata Wang Lin masih tertutup seolah dia sudah mati. Di benua astral abadi, di 7 sekte Dao, Xuan Luo menghela nafas dan berdiri. Ditambah waktu sebelumnya, dia sudah menunggu 15 tahun. Bukannya dia tidak ingin terus menunggu, tapi gelombang energi surga yang kuat tidak memungkinkannya untuk tinggal datang dari jarak jauh. Energi surgawi bahkan belum mendekat, tetapi gelombang yang menggelegar-menggelegar di langit. Matahari keemasan muncul di cakrawala, dan sesosok tubuh berdiri di dalam. Pada saat yang sama, matahari lain muncul di arah lain dan terbentuknya dingin datang dari matahari itu. Xuan Luo mengerti bahwa dia harus pergi. Murid, kamu, hati-hati, jika kamu belum mati, kamu harus datang mencariku. Xuan Luo menghela nafas dan mengganti lengan bajunya. Matahari darah yang mengerikan muncul dan terbang ke langit. Xuan Luo pergi. Mulai sekarang, tidak akan ada orang yang menunggu kedatangan Wang Lin. Wang Lin masih melayang-layang, dan kejadiannya telah berubah. Tidak diketahui kemana dia pergi, dan dia telah menjadi salah satu mayat yang terjebak. Beberapa tahun lagi berlalu, beberapa orang telah bereinkarnasi di benua astral abadi. Beberapa orang masih dalam jalur dan mungkin membutuhkan ratusan atau 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Bahkan Xuan Luo pun tidak mengerti mengapa kekenya begitu besar. Seorang anak lahir di kota Fana di benua timur tahun ini. Anak ini sangat tidak biasa. Pada usia 6 atau 7 tahun, dia suka menyebut dirinya raja setiap kali dia bermain dengan teman-temannya. Jika ada anak lain yang tidak mau mengikuti, dia akan memukul dan menendang mereka. Dia sangat ganas, dan teman bermain di sekitarnya menjadi takut padanya. Mereka perlahan mulai memainkan permainannya sebagai raja. Di benua selatan benua astral abadi, pada tahun tertentu, seorang anak juga lahir. Anak ini juga sangat luar biasa. Meskipun keluarganya hancur pada tahun-tahun awalnya, ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah menjadi pembohong terkenal di kotanya. Namun, jika seorang pembohong menjadi terkenal, itu tidak baik bagi mereka.
Akibatnya, anak ini meninggalkan rumah lebih awal dan membawa bakatnya berbaring di tempat lain. Waktu perlahan berlalu untuk waktu yang lama. Xuan Luo telah lama kembali ke klan Dao kuno dengan ekspresi suram dan tertutup dengan pintu tertutup. Ketika Kaisar Dao kuno melihat Xuan Luo kembali sendirian, dia mencibir dalam hatinya. Dia perlahan-lahan lupa mengapa Xuan Luo pergi mencari seseorang. Sepertinya banyak orang tidak lagi memikirkan seseorang bernama Wang Lin. Benua astral abadi seperti ini, dan dunia gua juga sama. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa melupakan nama ini setiap kali mengingat masa lalu. Mu Bingmei seperti ini. Tang San dari benua astral abadi juga sama, dan generasi jenius baru, Yun Yifeng, juga akan memikirkan Wang Lin. Raja Nyamuk juga tidak melupakan Wang Lin. Saat itu, binatang itu dihentikan oleh Wang Lin, dan kemudian ia tampak menjadi gila karena ia menyerap hukum benua astral abadi bersama teman-temannya. Ia telah bermetamorfosis 4 kali selama dekade terakhir. Setiap kali mengalami metamorfosis, Raja Nyamuk akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Tekanan di sini akan melemah hingga terasa seperti tidak ada lagi. Pada akhirnya, setelah metamorfosis kelima, Raja Nyamuk mengeluarkan tekanan yang mengejutkan seluruhnya. Tubuhnya tidak lagi seperti planet tetapi telah berubah total hingga menjadi seperti asap. Asapnya kabur, seolah nyamuk baru saja keluar dari lukisan tinta. Namun, keganasannya telah mencapai puncaknya. Setelah itu, Raja Nyamuk tidak lagi menyerap hukum benua astral abadi. Tubuhnya menyebar seperti kabut dan menyatukan 9 temannya sebelum berangkat ke depresi yang tak ada habisnya. Ia akan menemukan Wang Lin, menemukannya. Ia telah mati-matian mengalami metamorfosis dan mengambil risiko besar untuk menjalani evolusinya dengan cepat. Ia bahkan mengajak teman-temannya dengan tujuan menemukan Wang Lin, menemukan kesenangan. Tangisan menyedihkannya. Ia tidak lagi memiliki tubuh dan hanya berupa awan kabut. Ia bergerak sangat cepat melalui serangan yang tak ada habisnya. Saat dia mencari, dia menjadi tidak sabar. Ia berhenti sejenak dan berbaring roboh sepenuhnya. Kabut menjadi berubah 100.000 bagian, menjadi 100.000 nyamuk, dan mencari ke 100.000 arah. Mereka semua menangis, memanggil tuan mereka. Jauh di dalam kegelapan, ada mayat dan peti mati mengambang di sana. Tangan kanan jenazah itu menggenggam peti mati dengan erat. Sekalipun lengannya patah, jenazahnya tidak mau lepas. Mayat itu telah terapung-apung selama beberapa dekade. Cahaya putih samar perlahan muncul di mayat ini. Cahaya putih ini seperti cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh. Itu berkumpul di dada mayat dan merupakan kekuatan misterius dari berbaring. Pada hari ini, saat jenazah dan peti mati melayang, seekor nyamuk seukuran telapak tangan yang terbuat dari asap beterbangan. Nyamuk itu terus mengaum, melewati tubuh dan peti mati. Namun, nyamuk itu segera gemetar dan kembali menatap tubuh dan peti mati di kejauhan. Raungan mendebarkan. Nyamuknya sepertinya sudah gila dan ditarik menuju tubuh itu. Ketika sudah dekat, ia menangis keras ke arah wajah kurus mayat itu. Ia tidak bisa berbicara seperti manusia, tapi tangisannya melebihi semua kata-kata. Itu adalah deru kesedihan, itu adalah seruan keputusasaan. Saat ia meraung, asap keluar dari tidurnya, menampilkan seekor nyamuk di dalamnya. Lebih dari 100.000 orang berkumpul untuk membentuk Raja Nyamuk Wang Lin. Mata Raja Nyamuk berwarna merah darah. Saat ia menangis, mulut besarnya dengan lembut menyentuh wajah Wang Lin seolah-olah mencoba membangunkan Wang Lin yang tertidur, tetapi selalu gagal. Upaya yang tak terhitung banyaknya dan kegagalan yang tak terhitung banyaknya. Tubuh Raja Nyamuk bergetar dan tangisannya menjadi serak karena putus asa. Ia telah bekerja keras dan mencari sekian lama hingga akhirnya menemukan kenyamanan, namun yang dilihatnya hanyalah sebuah mayat. Raja Nyamuk yang berpikiran sederhana tidak dapat diterima. Ia meraih Wang Lin dan peti matinya dan terbang keluar angkasa. Kekosongan itu akan sangat menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Raja Nyamuk yang telah bermetamorfosis 5 kali, tidak ada rasa tidak nyaman. Itu membawa Wang Lin dan peti mati itu melewati jarak yang sangat jauh dalam sekejap. Setelah melalui 5 metamorfosis, ia memiliki beberapa kenangan samar tentang kekecewaan ini. Rasanya ada tempat di sini yang memungkinkan kebangkitan. Namun lokasi ini sangat tersembunyi, bahkan harus mencari waktu yang sangat lama untuk lokasinya. Ia terbang dengan jarak dan waktu yang tidak diketahui.
Raja Nyamuk mencari dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya melihat benua yang bulat. Atau bukannya sebuah benua, itu lebih merupakan sebuah platform besar. Bentuk platformnya tidak beraturan dan tampak seperti bagian dari sesuatu yang lain. Lebarnya sekitar 100.000 kaki, tidak terlalu besar. Itu memancarkan pancaran cahaya putih yang bertahan sama dengan cahaya putih yang diserap Wang Lin dari kedua tubuh itu. Peronnya kosong, tapi dikelilingi oleh penghalang tak kasat mata yang mencegah masuknya apapun. Penghalang ini dibentuk sepenuhnya oleh hukum benua astral abadi. Lupakan Wang Lin, bahkan Xuan Luo akan kesulitan mendobrak penghalang untuk masuk. Hanya leluhur surgawi, leluhur kuno, dan 9 binatang aneh yang lahir dari hukum benua astral abadi yang dapat memasuki penghalang. Dalam ingatan kabur Raja Nyamuk, ia melihat nenek moyangnya dilahirkan di platform bundar seperti ini. Jadi begitu otomotif memasuki platform seperti itu, maka otomotif pasti akan bangun. Raja Nyamuk membawa Wang Lin dan peti matinya menuju platform bundar. Raja Nyamuk masuk, tetapi Wang Lin dan peti matinya dihentikan di luar. Raja Nyamuk kaget dan segera keluar. Wang Lin membutuhkan waktu dan mencoba lagi, tetapi gagal beberapa kali berturut-turut. Akibatnya Raja Nyamuk menjadi cemas dan mulai menangis. Ia mengambil sehelai rambut Wang Lin dengan mulutnya dan masuk ke dalam sekali lagi. Sekali lagi masuk, tapi sehelai rambut terhalang di luar. Raja menjadi nyamuk gila dan keluar dari peron. Itu melayang di samping Wang Lin dan meraung ke orang. Sesaat kemudian, kebingungan muncul di matanya dan mulut yang besar menyempit. Itu menembus tubuh Wang Lin dan dengan hati-hati menyedot setetes darah dari tubuh Wang Lin yang mengering. Ini dimakan Raja Darah Nyamuk dan dilindungi oleh lapisan asap di dalam tubuhnya. Ia berjalan menuju peron lagi, dan kali ini, setelah setengah jalan, ia terjebak. Ia melolong menyakitkan dan sepertinya terjebak di sana. Tampaknya kecuali dia mengeluarkan setetes darah itu, dia tidak bisa masuk. Raja Nyamuk mengeluarkan suara yang menggetarkan dan ia berusaha keras untuk masuk. Namun, penghalangnya sangat kuat, dan Raja Nyamuk hanya bisa masuk setengah jalan. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat bergerak lebih jauh. Setelah beberapa kali mencoba, mata Raja Nyamuk menjadi merah dan tubuhnya yang seperti kabut menyusut seolah-olah telah mengembunkan semua esensinya di sekitar setetes darah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan setetes darah. Bagian depan tubuhnya berada di sisi lain penghalang, termasuk mulut yang panjang. Ia memuntahkan darah, dan darah memasuki bagian dalam penghalang. Namun, bagian dalam penghalang tidak mengizinkan apapun dari luar untuk masuk. Wang Lin mulai menguap, dan saat hendak menghilang, nyamuk Raja Tubuh masuk. Raja Nyamuk menggunakan tubuhnya untuk melindungi darah, dan ia menderita kesakitan. Tubuhnya segera menunjukkan tanda-tanda menghilang, dan menyusut banyak. Namun, di bawah perlindungannya, meski banyak darah telah menguap, sebagian masih mendarat di platform berbentuk bulat. Untuk pertama kalinya, setetes darah yang tidak terbentuk oleh hukum benua astral abadi telah mendarat di platform ini. Yang terpenting, ini terjadi setelah cahaya putih muncul di tubuh Wang Lin setelah dia meninggal atau tidur. Justru karena semua ini terjadi, dia memperoleh kekayaan terbesar dalam lebih dari 2000 tahun budidayanya. Kekayaan ini cukup untuk mengejutkan surga. Platform ini terletak di benua astral abadi. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalam ruangan ini, dan sebagian besar yang masuk telah meninggal atau tersesat. Posisi platform juga tidak tetap, itu selalu bergerak. Jika bukan karena fakta bahwa Raja Nyamuk memiliki ingatan yang samar-samar setelah melalui beberapa metamorfosis, akan sangat sulit untuk dipasang, bahkan jika seseorang mencarinya selama bertahun-tahun. Syarat kedua ini sudah sangat sulit untuk diselesaikan, dan sangat sedikit yang dapat diselesaikannya. Selain itu, platform ini mencegah masuknya apapun yang tidak dibentuk oleh hukum benua astral abadi. Ini seperti keretakan lebaran yang membuatnya semakin sulit. Kecuali jika itu seperti Raja Nyamuk, yang mati-matian berusaha mencapai nyawanya sendiri, hal itu hampir mustahil untuk dicapai. Membuat menjadi nyamuk binatang yang tidak akan pernah mengenali pemiliknya melakukan hal ini sungguh suatu keberuntungan. Namun, bukan itu saja syaratnya. Kondisi terakhir adalah orang tersebut harus mati atau tidur dan agar cahaya putih muncul. Cahaya putih ini sebenarnya adalah bagian dari hukum benua astral abadi.
Itu hanya muncul di mayat segelintir orang setelah mereka mati. Tidak ada yang tahu kondisi spesifik kemunculan cahaya putih. Hanya setelah semua ini tercapai, barulah apa yang akan terjadi pada Wang Lin terjadi. Ketika darah jatuh di platform bundar, darah itu segera diserap oleh platform tersebut. Seluruh platform bergetar dan cahaya tak terlihat menyebar, mengisi kekosongan. Cahaya putih datang dari segala arah dari tidur dan paksa menuju seseorang. Platformnya bergemuruh. Binatang nyamuk itu terbang kegirangan dan menjaga Wang Lin. Gemuruh menjadi semakin hebat dan platform mulai bergerak. Menjadi lembut dan ujung-ujungnya melengkung. Itu seperti telapak tangan yang mengepal dan secara bertahap menjadi cangkang kosong. Di dalam cangkang yang kosong, ada kabut darah. Kabut darah menyerap cahaya putih dan berkedip terus-menerus. Akhirnya, sesosok manusia perlahan mengembun di dalam, dan samar-samar orang bisa melihat bahwa sosok manusia itu adalah Wang Lin. Saat bayangan terbentuk dan perlahan menjadi jelas, setelah tidur selama beberapa dekade, Wang Lin perlahan membuka matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa suatu kekuatan datang dari suatu tempat dan muncul dalam darahnya, memberi nutrisi pada tubuhnya. Kekuatan Dao kuno di tubuhnya tiba-tiba pulih. Pada saat yang sama, ketujuh esensinya mencapai puncaknya dalam sekejap. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa versi lain dari dirinya ada di dunia ini. Saat dia perlahan membuka matanya, Wang Lin bisa mendengar tangisan kegembiraan Raja Nyamuk. Dia melihat Raja Nyamuk yang bersemangat dan melihat batu raksasa seperti cangkang. Untuk sesaat, dia seperti melihat dirinya yang lain. Ini, apa ini? Untuk sesaat, pikiran Wang Lin dipenuhi kebingungan. Bersambung.